Siapa saja Pak Man yang akan pin nggih, yang akan pin diriki Pak Nyoman, lalu Pak Wayan, Pak Agus nggih. Gantos nggih, nggih. Ampun dados mulai Pak Kamang. Nggih. Gantos. Nggih. Ampun, terus Pak Man nggih. Dan Pak Wayan. Yang saya hormati Pak Komang dengan teman-teman yang bisa hadir dan rekan-rekan guru kami, demikian juga teman-teman kami di SMK dan adik-adik alumni semuanya. Puji syukur kita panjatkan ke depan Tuhan. Pak Man, jantos Pak Man. Di unmute dumun Pak Man, di unmute dumun. Ampun nggih. Nggih, ampun. Ampun. Nggih, ampun. Om Swastiastu. Nggih, swastiastu. Pak Komang yang saya hormati, terima kasih telah menggagas acara, ya anggaplah rapat kecil, pertemuan kecil, rancang mendadak. Kemudian Pak Komang dengan teman-teman mungkin juga hadir di sana. Terima kasih banyak telah menghadirinya. Kami hadir bersama Wakil Kepala Sekolah. Demikian juga Pak Agustiana, Pak Wayan Agustiana hadir dengan Wakil Kepala Sekolah. Dan adik-adik alumni semuanya yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka untuk berdialog tentang adanya isu sampradaya di SMA maupun SMK Negeri Bali Mandara. Saya mohon izin sedikit Pak Komang menyampaikan apa yang kami kerjakan di sekolah. Apa suara saya bisa dengar jelas Pak Komang? Nggih, dengan jelas Pak, ya. Jelas sekali nggih. Jadi SMA Negeri Bali Mandara dan SMK Negeri Bali Mandara menerima siswa dari seluruh Bali yang dari sisi ekonomi tergantung termasuk kategori miskin. Jadi penerimaan kami tidak melihat nilai, yang penting miskin. Itu diawali dengan rekomendasi kepala SMP di seluruh Bali untuk boleh merekomendasi maksimal 10 siswanya yang termiskin. Nah itulah kami kunjungi rumahnya satu persatu, sehingga akhirnya kami ranking kemiskinannya dari ranking 1 sampai jumlah pelamar. Kemudian kami ambil sesuai dengan kuota yang ada. Nah setelah diterima untuk efisiensi baru kami laksanakan tes psikologi. Menyangkut utamanya IQ. Ternyata IQ anak-anak itu 85% di bawah normal. 85% di bawah normal. Malah ada yang 65 ke bawah. Sehingga kami coba untuk mengumpulkan mereka berbaris, kita minta menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Kalau kemarin kita terima 150 orang, sebanyak 71 orang yang di perkalian 7 itu sudah macet. Nah, begitulah kondisi anak kita di SMA Bali Mandara. Dari sisi kemampuan akademik memang tidak begitu bagus. Nah, untuk itu kami lakukan berbagai hal. Yang pertama namanya the calling. Kita mengajak anak kita itu untuk berani bermimpi. Karena kita tahu saking miskinnya, mereka tidak berani bercita-cita. Nah, itu kami berikan dia selembar kertas untuk menuliskan cita-citanya setinggi-tingginya, tidak usah takut gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil, disimpan di dalam kotak namanya the calling chest. Itulah yang dikejar oleh anak-anak kita selama jadi peserta didik di SMA dan SMK Negeri Bali Mandara. Jadi kita sistemnya sama. Nah, untuk bisa mengejar itu, di sekolah kami siapkan 3 model kelas. 1 kelas formal lewat pembelajaran dilakukan oleh guru-guru, dan ada 2 kelas tambahan non formal yaitu kelas inspirasi dan kelas keluarga. Nah, kelas keluarga itu adalah orang tuanya sendiri yang punya kompetensi misalnya memasak, bikin kue, kita undang ke sekolah untuk melatih anak-anaknya. Kemudian yang kelas inspirasi itu adalah kelas yang diisi oleh tamu-tamu yang datang ke sekolah. Nah, tamu-tamu yang datang ke sekolah itu pertama kalau kita memang membutuhkan, kita buat surat untuk beliau bisa mengisi kelas inspirasi itu. Tetapi ada juga tamu-tamu yang datang langsung. Ada juga tamu-tamu yang datang langsung tanpa nulis surat. Ada juga yang nulis surat. Itu. Nah, di sekolah kami tamu itu kami perlakukan sebaik-baiknya dengan memberdayakan murid mulai dari menyambut,
supaya public speaking-nya itu bagus itu. Karena mereka pernah berbicara dengan tamu-tamu. Nah, tamu itu biasanya memberikan kelas inspirasi. Nah, salah satunya tamu-tamu yang memang di foto-fotonya diambil oleh teman-teman di medsos. Jadi kami tidak menyembunyikan tamu-tamu itu di medsos, di website kami tetap ya fotonya kami cantumkan tetap, karena kami tidak ada maksud apa-apa. Dari awal kami tidak ada maksud apa-apa, makanya tetap kami muat di website sekolah karena saking lugunya kita itu. Nah, terus setelah tamu-tamu itu memberikan kelas inspirasi, kita lakukan evaluasi Pak Komang dan refleksi terhadap apa-apa yang disampaikan. Nah, contoh tamu-tamu kemarin itu setelah selesai kita refleksi, rasanya mengarah ke arah tertentu, segera kita cut. Jadi setelah itu kita tidak lagi berkomunikasi dengan beliau dan sekolah kita. Jadi termasuk juga misalnya buku-buku yang diberikan kita keep semuanya, tidak kita taruh di perpustakaan. Itu. Nah, terus berikutnya datang lagi yang lagi satu di foto-foto itu sama, kita terima, tetapi selesai kita refleksi evaluasi. Sehingga hanya sekali-sekali itu saja, tidak ada kelanjutannya. Itu. Sedangkan kalau kita pandang memang bermanfaat, maka biasanya kita undang kembali pada saat MPLS, yaitu ketika anak-anak kita mengikuti bridging course di awal mereka diterima di sekolah. Itu biasa kita lakukan. Nah, jadi kami juga ya merasa berterima kasih dengan adanya kejadian ini, sehingga akhirnya kami lebih selektif nanti memilih tamu-tamu yang mengisi kelas inspirasi. Jadi kami akui kami kurang selektif di sana, karena keluguan kami, jadi kami akui salah kalau memang itu salah. Tapi yang jelas kami tidak ada menindaklanjuti. Jadi anak-anak kami di sekolah itu istilah Balinya tetap melaksanakan ajaran agama Hindu. Kalau yang Hindu, yang Muslim tetap kami antar sembahyang, yang Kristen juga tetap kami antar sembahyang. Jadi semua kita layani dengan sebaik-baiknya karena kita sekolah multikultural. Nah, khusus untuk anak-anak Hindu, sejak awal berdiri kita sudah tanamkan kelapa kurang lebih 200 pohon. Itu sudah berbuah, sudah tinggi, sehingga anak-anak kalau ada upacara itu bisa bikin upacaranya sendiri, menjahitannya sendiri di sekolah. Kita kerjasama dengan staf Empu-Kuturan untuk melatih anak-anak kita menjahitan. Sehingga anak-anak itu terbiasa dari menjahitan, kemudian bertanding, setelah itu cara Empukare di Padmosanu maupun di pelingi-pelingi yang lain. Setelah itu mereka ngayahin dan dimangku ketika melaksanakan persembahyangan, purnamo, tilem, maupun hari-hari besar lainnya, misalnya Saraswati dan lain sebagainya, Tumpak dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan oleh anak-anak yang Hindu, sedangkan anak-anak yang Muslim Kristen itu jadi panitianya ikut. Semua toleransinya tinggi. Nah, itulah yang kami lakukan, sehingga nanti teman-teman yang masih merasa ragu-ragu, kami harapkan untuk bisa datang ke sekolah melihat secara langsung. Kami akan terima terbuka karena kita terbuka, jadi tidak ada yang kita sembunyikan. Dan kami pun nanti tetap berharap kalau misalnya ada kekurangan, berikan masukan, segera kita akan perbaiki. Karena ini sekali lagi anak miskin yang dia sendiri dan orang tuanya tidak punya mimpi. Orang tuanya juga tidak punya mimpi karena dia sudah miskin, anaknya tidak terlalu pinter gitu. Berbeda dengan anak miskin yang pintar, sehingga orang tuanya masih punya mimpi. Oh, saya sudah miskin, nanti anak saya pasti sukses. Dan anak saya lah nanti yang mengangkat status ekonomi dan status sosial keluarga saya. Pasti begitu orang tuanya. Nah, orang tua anak-anak kita tidak punya mimpi seperti itu. Karena dia sudah miskin, dan sekali lagi, dia itu, ya, jangankan fasilitas. Jadi untuk makan saja memang terbatas. Itulah mungkin penyebab kenapa mereka IQ-nya rendah. Jadi pertama karena gizi tidak cukup, kedua fasilitas tidak punya, ketiga kesempatan mereka jarang raih. Nah, seperti itu kondisi kami di sekolah Pak Komang. Singkat kami sampaikan, nanti mungkin dalam diskusi kita lebih gali lebih dalam lagi. Terima kasih. Waktu yang kembalikan ke Pak Komang. Ya. Suksma Pak Nyoman Darto atas penjelasannya sangat singkat. Sekali lagi semeton dimanapun semeton berada, tujuan kita
hari ini mengundang Pak Nyomandarte, Pak Wayan Agustiana adalah untuk mengetahui lebih jauh, melakukan klarifikasi. Kalau memang tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul atas isu tentang sampradaya di sekolah. Mungkin hal-hal yang lain mengenai nanti kalau mau kenal dengan sistem pendidikan dan secara real, bagus sekali itu ajakan Pak Nyomandarte, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya bisa hadir. Sebelum saya kasihkan ke Pak Wayan Agustina, adik-adik yang hadir yang memang juga sedang mengikuti pendidikan di sekolah saat ini di SMA dan SMK Bali Bandara, mohon kejadian ini jangan membuat kita berkecil hati. Tetap semangat, ini hal yang lumrah terjadi kalau ada suatu isu pada sekolah kita. Demikian juga alumnus ataupun alumni, kalau ada ikatan alumninya, tetap dukung karena bagaimanapun juga upaya kita adalah memperbaiki kalau memang ada kesalahan pada sebuah institusi. Jadi tidak untuk membuat institusi kita down ataupun menurun aktivitasnya. Yang terakhir harapan kita adalah jangan ini dikaitkan dengan urusan politik. Kita ngomonginnya sampradaya yang ada catatan masuk ke sekolah. Jadi kebetulan sekali sekarang ini ada keputusan apapun itu yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali, Pak Gubernur maupun nantinya Pak Bupati misalnya ngambil keputusan, ini tidak ada sangkut pautnya. Oke, baik Pak Wayan Agustiana, dulu Pak Wayan diberikan tambahan penjelasan dari Pak Nyomandarte tadi kalau ada hal-hal yang lain ingin dijelaskan. Dulu Pak, masih di jalan Niki, hati-hati di jalan. Dengan keluarga semua Niki. Yang masih di jalan Niki di mobil, ampura ping banget Niki. Pakai HP nih misalnya. Om Swastiastu, Dumun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyoman secara panjang lebar dan banyak. Yang saya hormati Pak Komang yang sudah berinisiasi untuk mengadakan kegiatan ini, teman-teman yang lain yang hadir pada PIKON kali ini. Yang tambahkan sedikit karena tadi sebetulnya sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Nyomandarte terkait dengan keberadaan sekolah. Yang mengacu saja seperti berita yang ada di Facebook banyak gitu ya. Di Facebook bahkan ada politisi yang memang sangat menyudutkan sebetulnya dalam tanda kutip sekolah gitu. Padahal kami sangat open setiap kepada tamu yang akan datang ke sekolah. Open itu dalam artian bahwa jika agendanya jelas, kemudian hal-hal yang memang menguntungkan, ada perubahan yang baik bagi kita, tidak. Ini ampun, cantos Pak Wayan, putus-putus nih Pak Wayan. Cantos Pak Wayan. Oh, kita ampura. Ampura nggih, tadi sampai nggih. Halo? Nggih, lanjut, mungkin ampun lancar. Jelas nggih. Jadi kami sangat senang sekali kalau misalkan ada tamu-tamu yang datang dengan ingin meningkatkan secara kompetensi anak-anak kita, pastilah kita sambut dengan baik. Tetapi seperti yang Pak Nyoman sampaikan bahwa tidak ada maksud lain sebetulnya dari kami menerima tamu yang datang. Tamu yang datang itu semuanya baik bagi perkembangan anak-anak kami. Nah ini yang sebetulnya sangat kita harapkan bersama gitu. Nah dengan demikian hal-hal yang tadinya yang terus terang saja agak menyudutkan sekolah gitu ya, agak menyudutkan sekolah, di mana kami itu dianggap sampradnyana gitu ya. Nah ini yang sebetulnya di luar nalar kita. Kenapa seperti itu? Mudah-mudahan ini hanya politis saja, dalam artian bahwa masyarakat sudah tahu terkait dengan keberadaan sekolah, terkait dengan aktivitas kita, apa yang kita lakukan, dan alumni pun sekiranya nanti akan banyak bicara terkait dengan ini, apa yang sudah dilakukan di sekolah, dan pelajar-pelajar yang lain juga di anak-anak kita pasti akan bercerita apa yang mereka lakukan di sekolah. Saya berharap bahwa hal-hal yang memang menjadi
isu itu, gitu ya, isu itu berubah. Kita bisa berdebat kok dalam hal ini. Kita bisa bicara kok dalam hal ini. Kita bisa berpendapat kok dalam hal ini, gitu ya. Kenapa nggak konfirmasi ke sekolah dulu terkait dengan hal-hal yang memang sudah dilakukan? Apakah betul? Jangan baru lihat foto saja sudah menganggap bahwa Bali Mandara itu sekolah SMA dan SMK itu sudah sampradanya gitu. Padahal mereka belum konfirmasi ke kita. Nah, ini yang saya harapkan, informasi-informasi yang beredar, mudah-mudahan nanti Pak Komang dan teman-teman di PADI mampu untuk memberikan penjelasan bahwa mereka belum pernah datang ke sekolah bagi yang menulis itu di Facebook dan isu itu bertambah gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan nanti kami dalam diskusi nanti ini bisa yang hadir di sini bisa menjelaskan kalau nanti yang bertanya gitu. Saya pikir itu saja dulu. Nanti diskusi lebih panjang nanti kita lanjutkan. Terima kasih Pak Plebada. Terima kasih banyak. Semua Pak Wayan atas penjelasannya yang semeton sami adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan menonton juga. Itu tadi penjelasan dari Pak Nyomandarto selaku Kepala Sekolah SMA Bali Mandara dan Pak Agus selaku Kepala SMK Bali Mandara. Ampun sekali lagi Pak Agus tadi. Jadi saya bilang Bu tadi karena kenal karena saya salah menterjemahkan. Padahal kita udah lama loh. Saya masih ingat ketika Pak Komang bawa Airly ke sekolah untuk besar. Oke, saya kan masih di SMA waktu itu. Itu masa-masa yang tentu buat yang juga nggak pernah saya lupakan karena kunjungan ke sekolah waktu itu adalah sebuah hal yang saya manfaatkan untuk memotivasi adik-adik kan. Jadi, baik, Wenten Pak Wayan atau Pak Nyoman tambahan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru atau pegawai lain yang ingin ditambahkan Dumut sebelum kita buka sesinya buat teman-teman lain untuk memberikan informasi Dumut. Mungkin silakan. Pak Komang boleh buka dulu nanti sambil menjawab mungkin teman-teman yang ya. Baik. Bapak, Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, baik silakan sekarang kita buka sesi kalau ada pertanyaan untuk menggali lebih jauh atau menanyakan secara langsung. Di sini ada sudah dibuka. Ada channel komunikasi yang hari ini kita lakukan karena kita ingin mengetahui lebih jauh tentang Bali Mandara. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan boleh angkat tangan. Saya buka dulu sesinya. Boleh angkat tangan lewat sistem ataupun kalau saya lihat bisa angkat tangan langsung juga saya masih bisa melihat karena dalam ampun tapi karena ada beberapa screen jadinya Niki ada 56 yang muncul di sini jadi mungkin ada kalau hidupkan videonya akan masuk di screen pertama. Silakan siapa yang mau bertanya ataupun mau memberikan hal lain silakan angkat tangan. Silakan. Kalau belum ada saya buka dulu di chat ya. Mungkin sebentar dulu Pak Man Pak Ayan dan Tos Dumun. Di chat, oke. Belum ada pertanyaan di chat, silakan. Ada yang bertanya atau ada yang mau? Pak Mang, boleh alumni ngasih testimoni dulu kalau begitu. Oh, Dados. Kalau begitu silakan. Siapa Niki yang mau memberikan testimoni? Silakan atas apa yang terkait dengan sekolah yang pernah Anda alami di sana tentunya. Silakan. Siapa Niki? Silakan adik-adik. Siapa yang mau? Adik atau masih sekolah ataupun sudah lulus, silakan. Nilo Henny, oke alumni. Henny, ada Niki silakan Henny di unmute Dumun untuk bisa alumni betul alumni Semanbara Nilo Henny. Silakan Henny, swastiastu, selamat sore. Unmute Dumun
Om Swastiastu, Bapak. Nggih, ampun kedengeran. Nggih, silakan. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Nggih, jelas. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan pengalaman saya selama bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara, karena berhubung saya adalah salah satu purna OSIS Psikrohanian atau Iman dan Takwa di SMA Negeri Bali Mandara. Seperti pengalaman saya sebelumnya, Sebentar. Lo alumni berarti sekolah tahun berapa? Jadi biar jelas dulu, Man. Ya, silakan. Ya, saya sendiri sekolahnya tahun 2019 dan baru lulus tahun ini, Pak. Oke. Nggih, terus. Jadi 2019 nggih. Nggih, 2022, baik. Saya sendiri pernah ikut serta dalam organisasi OSIS di SMA Negeri Bali Mandara pada tahun 2019. Kebetulan saya di bidang kerohanian, iman, dan takwa. Ya, seperti pengalaman saya, selama 3 tahun saya bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, baik itu tentang kepribadian, setelah itu tentang kunjungan-kunjungan masyarakat luar ke sekolah, tentunya itu yang menjadi hal utama, dan juga seperti isu yang sekarang ini yang adanya sampradaya di SMA Negeri Bali Mandara. Menurut saya itu seperti pengalaman saya pribadi, Bapak, selama 3 tahun saya bersekolah, saya rasa ini tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan. Karena mengapa demikian? Selama saya bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara, saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang berbeda agama, seperti agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, dan juga yang lainnya. Akan tetapi, kami saling menghormati seperti itu, Bapak. Misalnya seperti jika ada acara seperti acara atau upacara agama Hindu yang ada di Padmasana, untuk agama lain sangat menghormati dari agama Hindu seperti itu, Bapak. Lalu kami juga mempersiapkan dari saya sendiri dan juga rekan-rekan saya di OSIS juga ikut serta mempersiapkan seperti upakara dan juga yang lainnya untuk acara seperti Purnama Tilam. Selain itu, ada juga upacara agama Hindu yang lainnya. Nah, untuk upakara yang saya dapatkan itu, saya petik dari sekolah seperti yang sudah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Bali Mandara sampaikan, bahwasannya seperti kelapa, janur, dan juga yang lain-lainnya itu sudah ada di sekolah, sehingga kami dari OSIS dan juga rekan-rekan kerohanian yang lainnya tersebut sudah bisa memetiknya dari sekolah seperti itu. Kami juga dan teman-teman yang beragama Hindu sangat antusias untuk mengikuti kegiatan itu di sekolah. Dan untuk yang beragama lain seperti agama Islam itu diantarkan oleh staf sekolah untuk ke masjid seperti itu. Selain itu, untuk agama Kristen seperti teman saya ada yang beragama Kristen, beliau juga ikut ke gereja, seperti seminggu sekali beliau ke gereja untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya, seperti itu, Bapak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Niluh Heni, alumnus dari SMA ya, bukan SMK ya, SMA ya, Lu? Ya, saya dari SMA Negeri Bali Mandara. Oke, baik. Rekan-rekan yang baru bergabung, di tempat yang sama ada 2 sekolah di sana, yaitu SMA Bali Mandara, berarti SMA umum, dan SMK Bali Mandara. Secara khusus di sini kita sudah hadir, Pak Nyoman Darto ini adalah Kepala Sekolah SMA
Bali Mandara, kemudian Pak Wayan Agustiana adalah Kepala SMK Bali Mandara. Nike untuk yang baru bergabung. Tadi ada Nilo Heni, alumni SMA Bali Mandara, atau Semanbara, betul ya, SMA Bali Mandara, yang sudah memberikan penjelasannya. Dia ada di sekolah tersebut dari tahun 2019 hingga baru berakhir tahun ini. Oke, silakan ada yang mau menambahkan atau bertanya ataupun memberikan testimoni. Silakan dulu sebelum ada yang lain yang bertanya. Silakan kalau dari sekolah dulu. Saya angkat tangan, nggih. Saya lihat ada Yowana Kecamatan Kubu Tambahan. Silakan Niki, nggih. Adik-adik, nggih, anak muda Niki. Siapa nih? Di unmute dulu, Dek. Kebetulan sekolahnya lokasinya di Kubu Tambahan, Niki saya tahu. Baik, terima kasih Pak Komang. Siap. Jadi suara siapa saya terdengar nih. Nggih, kedengeran, nggih. Atas nama siapa ini? Tiang Dilis. Sebenarnya Tiang juga salah satu pegawai di SMA Negeri Bali Mandara. Oke, pegawai. Kebetulan juga Tiang sebagai Manggale Pasikian Yohane Kecamatan Kubu Tambahan, Pak Komang. Oke, nggih. Nah, jadi terkait yang mau menambahkan terkait isu sampradaya di SMA dan SMK Negeri Bali Mandara. Nah, Tiang juga mengawal penolakan sampradaya dari awal, Pak Komang. Jadi lewat MDA, lewat Yohane Bali juga yang ikut menolak itu sampradaya. Yang pastikan di SMA Negeri Bali Mandara dan SMK tidak ada masuk ajaran-ajaran sampradaya yang dimaksud oleh para pemirsa media sosial yang kemarin ribut di media sosial seperti itu, Pak Komang. Jadi yang juga selaku Manggale Pasikian Yohane Kubu Tambahan di bawah MDA kecamatan juga terlibat langsung di dalam sekolah memastikan tidak ada. Jadi biar sama-sama gamblang seperti itu, Pak Komang. Jadi biar tidak cuma pertanyaan saja di media sosial ribut, tapi nyatanya memang tidak ada seperti itu. Terima kasih Pak Komang. Suksema gede Pak, gede Suksema Niki bagus sekali. Ada berarti juga pegawai di SMA, berarti ada SMK Niki. Tadi statusnya SMA apa SMK? Yang di SMA. SMA juga, SMA Bali Mandara yang kebetulan adalah Yohana dari Kecamatan Kubu Tambahan. Yohana Niki adalah perkumpulan, kalau gampangnya ya, perkumpulan anak muda, truni ya, yang ada di bawah binaan MDA. MDA Kubu Tambahan. Wilayah sekolah SMA Bali Mandara ada di Kubu Tambahan. Informasinya yang kita bisa terima dari adik kita yang ada di sana, gede, lurus, suksma. Baik, ada yang lain mau menambahkan atau memberikan informasi, silakan. Ada, oke, siapa nih yang angkat tangan? Wayan Sukartiase, Pak Wayan, silakan Pak Wayan di unmute dulu. Inggih, semua untuk galah puniki Pak Komang. Siap, Bapak Kepala Sekolah SMA lan SMK Negeri Bali Mandara Sanewang yang Titiang punika taler jajaran Wakase SMA lan SMK Negeri Bali Mandara, taler para anggo guru ring SMA lan SMK Negeri Bali Mandara punika taler semonton titiang sarang sami puniki sane nyarengin Zoom rahinane mangkin sane tresna sihin titiang inggih titiang mawaste Iwayan Sukartiase titiang wantah silih sinunggil alumni saking SMA Negeri Bali Mandara. Titiang puniki angkatan tahun 2018 ring SMA Negeri Bali Mandara enten. Nah, dados ngane ring tepengan kadimangkin puniki wenten raris mengenai isu sampradaya ring SMA Negeri Bali Mandara inggih. Napi wasane ngeneni nindik kawentanan SMA Negeri Bali Mandara utawi napi sane titiang laksanayang ring SMA Negeri Bali Mandara lugranya mungkin titiang jagi tapi wasane bercerita sedikit kan. Wayan, saya panggil Wayan aja karena saya tahu masih udah bahasa Indonesia, Wayan bagus sekali bahasa Balinya, tapi karena umum yang mendengarkan kita biar bagus bahasa Balinya tapi pakai bahasa Indonesia agar semua paham. Silakan.
Baik. Nah, jadi izinkan saya di sini sedikit bercerita mengenai pengalaman saya selama di SMA Negeri Bali Mandara, Kinten. Nah, sangat betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA maupun SMK Negeri Bali Mandara dan rekan-rekan Tiang Wau Nilu Heni, Kinten. Bahwasanya kami di SMA Negeri Bali Mandara sangat menjunjung tinggi sekali mengenai nilai-nilai budaya dan tradisi-tradisi kita di Bali, Bapak. Jadi tidak ada unsur-unsur dari luar Nike yang mampu mempengaruhi hal Nike. Di SMA Negeri Bali Mandara sendiri, Titiang, Dumun, sarang sama teman-teman Tiang yang lain kan di sana kami betul sekali apa yang dikatakan sama Bapak Kepala Sekolah yang dari awalnya kami tidak berani bermimpi, kami di sana dimotivasi agar berani bermimpi, dan di sana juga tidak hanya kemampuan akademis kami saja yang dilatih, tapi juga kemampuan kami ataupun moral etika kami, tingkat perilaku kami kan. Di sana kami bangunnya Nike jam 4.45, jadi jam 5 kurang 15 kami diajak pembersihan. Setelah Nike kami bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah kan. Berangkat ke sekolah. Setelah Nike, setelah ganti pakaian, kami sarapan. Setelah sarapan, kami berkumpul di aula. Nah, di sana kami Nike sebagai orang Hindu yang sendiri, orang Hindu kan yang beragama Hindu melaksanakan persembahyangan bersama Trisanya. Jadi kami di SMA Negeri Bali Mandara tetap Nika Bapak setiap hari Nika Trisanya 3 kali sehari. Pagi sebelum kami berangkat sekolah, sebelum silent reading, terus Nika siang sebelum makan siang Trisanya Dumun. Setelah Nika malamnya sebelum tidur kami Trisanya. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Nilu Heni tadi, bahwasanya kami di SMA Negeri Bali Mandara setiap perayaan purnama, tilem, Nika Hamin satunya Nika pasti kami ngayah di Padmasana, dan yang ngayah Nika tidak hanya tim kerohanian saja, kan. Jadi kami semua berpartisipasi dalam ngayah tersebut, dalam pembuatan banten tersebut, namun bergiliran Bapak, kan. Jadi setiap purnama Nika, setiap gerha mendampingi tim kerohaniannya buat ngayah. Jadi kami semua jadinya tahu tentang Banten, tentang pembuatan upekara Nika tahu, tidak hanya purnama tilem saja, hari-hari keagamaan lainnya juga, misalnya seperti tumpek, Banten acara kami juga melaksanakan persembahyangan. Seperti waktu niki, walaupun tiang sampun alumni duk tumpak kandang, nika wenten acara pelepasan burung, taler cingak titiang. Tiasan ring pun nika, kami juga aktif dalam pelestarian tapi wastane budaya, jadi tiang sendiri di bawah binaannya Pak Weda, jadi kami di sana kayak tapi wasannya ada ekstrakurikulernya tentang pelestarian budaya Bali, misalnya menulis lontar, membuat perasi, membuat kaligrafi, Nah, selain itu juga ada tapi wasannya seperti yang dikatakan disampaikan oleh Bapak Nyoman Darte tadi. Jadi kita juga ada misalnya kelas-kelas dari orang tua Nike ngajar meja jahitan, membuat kerajinan, Nike mantan sih kalau yang pengalaman tiang semasih tiang menempuh pendidikan di SMA Negeri Bali Mandara. Ini Bapak suksema. Wayan Sukartiyase, alumni
SMA Bali Mandara atau semua niki tadi sudah memberikan testimoni atas apa yang dikerjakan terkait dengan kegiatan keagamaan maupun ekstrakurikuler tadi. Ada ekstrakurikuler kebudayaan atau mempertahankan kebudayaan. Tadi menyebutkan Wayan di bawah binaan Pak Weda. Pak Weda yang mana nih ke Pak Weda? Boleh juga. Oh niki Pak Weda Sanjaya. Nggih, silakan berikan juga tambahan informasi. Ini yang nonton maupun yang ikut di Zoom cukup banyak. Artinya apa? Semua orang tertarik atau banyak orang tertarik ingin tahu tentang apa sih yang ada di dalam SMA dan SMK Bali. Terus Pak Weda Sanjaya gitu terus. Ini Suksma Pak Romang, Om Swastiastu. Ini Pak Romang, kemudian Bapak Kepala Sekolah dari SMA dan SMK, rekan-rekan Wakase, alumni, dan juga seluruh yang menonton di Zoom dan juga di live streaming Facebook. Perkenalkan, yang Ibu Gusti Bagus Weda Sanjaya, yang guru bahasa Bali Pak Romang di SMA Negeri Bali Mandara. Kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh anak kita Wayan Soekarto, dia hanya memperkuat mantan bahwasanya terkait dengan agama, khususnya agama, karena kita memang multikultural tapi mayoritas Hindu, dan itu pun kita perkuat dengan Hindu Dresta Balinya dengan penguatan juga kearifan lokal Bali. Jadi yang sendiri di guru bahasa Bali berusaha masuk di situ untuk memperkuat dari kearifan lokal Balinya, khususnya di bahasa, sastra, dan aksara Bali. Jadi pengembangan potensi siswa, kita yakin tidak semua juga seperti Wayan Soekarto yang minat dan bakatnya tinggi di bidang bahasa Bali. Jadi tapi yang sebagai guru berusaha mengembangkan seoptimal mungkin sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, saya sendiri sangat berbangga. Jadi sejauh ini anak-anak secara merata tiap angkatan di SMA Bali Mandara, artinya ketertarikan mereka terhadap agama Hindu Bali dan juga kearifan lokal Bali, budaya Bali itu sangat tinggi. Jadi untuk sementara nih kemanten penguatan dari Tiang karena menyambung dari apa yang disampaikan oleh Wayan Soekarto tadi. Terima kasih Pak Komang. Suksma. Pak Weda Sanjaya, terus baik. Silakan ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin diketahui dari baik peserta Zoom maupun saya monitor juga. Bila ada pertanyaan di Facebook, silakan ditanyakan langsung juga bisa. Terus silakan, semeton. Kalau tidak ada, maka saya yang akan mengangkat isu yang memang ada sedang diperbincangkan di medsos gitu kan gitu. Niki kembali fokusnya kita pada sampradaya, kita tidak bicara isu politik atau keputusan dari Pemprov Bali apapun itu. Kita kesampingkan itu karena tidak terkait dengan hal tersebut yang hari ini kita bicarakan. Baik, di tahun 2019 niki Pak Nyomandarto kebetulan fotonya tiba-tiba beberapa hari niki muncul berseliweran Pak Nyomandarto fotonya menerima tamu tentunya yang kita tahu kalau Bapak Ibu adik-adik semuanya tahu itu adalah tamu yang datang dan dari Hari Krishna mereka nike. Nah, menyerahkan kemudian Bhagavad Gita yang memang menjadi pegangannya Hari Krishna yang kita sebut Bhagavad Gita as it is. Nah, ini salah satu foto yang cukup banyak beredar baik di WA maupun di Facebook. Bagaimana ceritanya saat itu Pak Nyomandarto? Bisa diceritakan agar para penonton maupun semeton yang hadir di sini juga paham. Silakan Pak Aman. Pak Komang, terima kasih. Sampun. Jadi pada saat itu sebenarnya kehadiran mereka dibungkus dengan parisade, Pak Komang. Diutus oleh parisade. Bukan dibungkus dengan. Oh, dibungkus. Parisade. Oh gitu, jadi kita terima jadinya. Paginya itu parisade dari Bu Leleng di Pak Weda yang sudah menjelaskan di Humas ya. Oke. Sorenya itu. Nah, kita memang diberikan buku
Tetapi sekali lagi setelah kegiatan kita evaluasi seperti apa dan kemana arahnya. Dan kita tanya-tanya juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, Billy yang di Yohana tadi, ya ternyata memang ya arahnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan masyarakat Bali. Sehingga setelah itu kita tidak menghubungi lagi, buku-bukunya segera kita keep, tidak ada yang taruh di perpustakaan dan lain sebagainya. Sehingga aman dan anak-anak kita telah terbiasa melakukan refleksi untuk memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik. Itu pun kita latih dan saya pikir hal seperti itu juga menjadi sebuah pelajaran bagi anak-anak kita. Jadi mereka belajar, oh kalau ada seperti ini apakah kita ikuti? Ya kita putuskan tidak. Oleh karena kita bersama memutuskan tidak, ya akhirnya kita tidak lakukan tindak lanjut, kita putuskan sampai di sana. Semua apa-apa yang diberikan itu kita keep, jadi tidak diedarkan, sehingga kita tetap bisa menjamin bahwa anak kita itu tidak terpengaruh, warga sekolah tidak terpengaruh, dan akhirnya sekali lagi kita tetap melaksanakan ajaran agama Hindu Bali Nusantara sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama. Itu saja semuanya Pak Komang, tidak ada. Kalau saja kami bermaksud misalnya, anggaplah ikut, itu kan kita sembunyikan fotonya, tidak kita taruh di website. Ya. Jadi artinya kita lugu menaruh itu karena kita di sekolah yakini tidak akan ada hal seperti itu akibat kita memang telah sekali lagi melakukan evaluasi dan refleksi dari setiap kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Begitu aja Pak Komang. Baik Pak Nyoman, tadi tentang atau khusus terkait dengan foto ini, Pak Nyoman menyebutkan tentu waktu itu dibungkus ataupun yang mengajak adalah PHDI Buleleng. Itu apakah ada surat sebelumnya atau adalah sebuah kunjungan saja Pak? Gitu loh maksudnya. Gimana nih Pak? Pak Weda yang menjelaskan karena beliau silakan Pak Weda. Semua Pak Nyoman dan Pak Komang, yang juga selaku Wakasek Bidang Humas. Sekarang yang dasari dumun seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman Darte, ini memang benar murni keluguan kami di tahun tersebut. Kami belum terlalu aware dengan keberadaan sampradaya ini di dalam intern kita Hindu. Yang tiang tahu, kami mulai artinya aware sekali dengan keberadaan sampradaya kan berdasarkan SKB bersama PHDI dengan MDA di tahun 2020 kan, ini yang resminya memang di pembatasan kegiatannya. Artinya setelah tahun 2020 memang kita aware sekali dengan keberadaan itu. Nah di 2019 dan sebelumnya ini memang tentang itu kami sangat lugu sekali, ampun banget Pak Komang. Nah, terkait dengan tadi yang Pak Komang sampaikan, yang klarifikasi, yang Pak Darte tadi sebutkan itu dikemas PHDI itu di tahun 2018, Bapak Dawag perayaan Siwaratri. 2018. Oh, bukan ya. Itu ya? Ya, itu perayaan Siwaratri Bapak di 2018. Oh iya, salah. Ya. Maaf Pak Komang, salah saya. Karena sudah lama, sudah lupa. Yang jelas pernah, oh ini PHDI Pak, oh iya kalau PHDI terima gitu. 2018 peringatan Siwaratri nih, kita memang bersurat meminta narasumber ke PHDI Kabupaten Buleleng. Itu dilaksanakan untuk Dharma Wacana pagi hari. Dan Niko datang, mungkin nanti Pak Nyoman Darte bisa namanya, saya ampun agak lupa untuk yang pagi dari PHDI Kabupaten Buleleng. Niko beliau yang memoderatori untuk Dharma Wacananya, beliau murni ajaran Dresta Bali yang disampaikan pagi harinya. Nah, setelah itu siang tiba-tiba kami menerima telepon mengatasnamakan PHDI provinsi tanpa surat Niki. Bertanya apakah ada peringatan Siwaratri di sekolah, yang jawab ada. Nah, tadi juga sudah bekerja sama dengan PHDI Kabupaten Buleleng. Nah, setelah itu minta slot untuk bisa bertemu dengan anak-anak. Nah, karena keluguan kami, ya kami berikan slot malam hari nih untuk bisa bertemu dengan anak-anak. Karena kita juga di sekolah sedang memperingati Siwaratri, ada penjaga juga malamnya. Datanglah. Nah, kami mulai agak curiga juga dengan kedatangan yang penampilannya agak sedikit berbeda lah dengan kita seperti itu. Tapi karena kita sudah terlanjur terima, ya berikan kesempatan berbicara dengan anak-anak seperti itu.
karena memang mengarahnya ke arah, artinya tidak sesuai dengan restu kita pada saat itu, tetapi menghormati tamu, kegiatan tetap berlangsung, tetapi seusai itu kita di tim manajemen kembali bertemu dengan anak-anak untuk menekankan filtrasi di anak-anak. Terlebih di pagi hari mereka juga sudah mendengarkan dari yang memang dari PHDI Kabupaten Buleleng waktu itu memang sesuai sekali dengan konteks ajaran kita di Resto Bali ini malamnya. Jadi ada sedikit pembanding lah. Kita pertegas lagi kepada anak-anak pada saat itu. Itu yang 2018 yang teleponnya dari mengatasnamakan PHDI saat itu, Pak Komang. Tetapi dari Bali, tidak bersurat, dari provinsi, provinsi, tetapi tidak bersurat Pak Komang, ampurun ke via telepon mantan. Nah, yang 2019 Nike kalau tidak salah adalah yang beredar fotonya adalah Food for Life. Nike diselenggarakan di SMK. Mungkin nanti bisa lebih mendalam teman-teman di SMK yang menceritakan tentang Food for Life di tahun 2019 Nike. Ya, karena penyelenggaraannya di SMK. Terima kasih Pak Komang, Nike yang bisa tiang konfirmasi. Baik. Suksma, Weda, sebelum masuk ke Food for Life, apa isunya yang di 2019, 2018 lumun, ada adik-adik atau alumni yang hadir juga ya, Siwratri malam itu. Ada di sini yang bisa memberikan gambaran sedikit, karena tentu Bapak-Bapak maklum Pak Nyoman lupa kejadiannya ya, ampun lewat juga, siapa tahu ada yang menambah mengingatkan Pak Weda tadi mengingatkan. Silakan adik-adik diberikan apa namanya gambaran sedikit tambahan dari apa yang disampaikan tadi Pak Weda ya, dari sebagai peserta waktu itu. Silakan. Siapa yang hadir waktu itu yang masih ingat, yang kebetulan ada di sini. 2018 berarti ini. Silakan adik-adik. Ada? Lu Sukerti, alumni Niki, ada 2018 hadir? Silakan. Lupa mungkin Pak Komang. Pasti. Silakan. Lu Sukerti Niki, silakan. Sudah mute, silakan kalau ingin menambahkan atau nggak kedengeran suaranya nih, silakan. Kebetulan jadi ketika itu tidak mengikuti acaranya, Pak. Suaranya agak jauh, tinggi. Silakan deketin sedikit mungkin dengan mic-nya ya. 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 Kebetulan ketika itu saya tidak mengikuti acaranya, Pak. Ada waktu itu masih di sekolah ya, masih jadi siswa ya, Lusketi ya. Masih sekolah, tapi kebetulan ketika kegiatan itu karena ada kegiatan lain. Oh, tidak mengikuti kegiatannya. Jadi saya tidak bisa memberitahukan bagaimana kegiatannya ketika Oke. Ada adik-adik yang lain yang hadir waktu itu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tiang bertanya sedikit dengan Pak Weda waktu ini yang menyebutkan lewat telepon dari PHDI Provinsi Bali. Kan waktu itu adalah acara Siwratri kita, jadi artinya ada acara Siwratri kita ya. Jadi mereka minta slot untuk ikut acara atau memang tujuannya untuk ketemu anak-anak gitu, itu saja atau gimana ya? Maksudnya commit nggak mereka juga atau sampai malam nggak? Gimana Pak Weda waktu itu? Nike teleponnya untuk bertemu anak-anak. Jadi kebetulan ini malam Siwa, kita mau berbicara tentang Siwaratri, begitu di teleponnya. Jadi memang ada slot sekitar sampai jam 8:30 atau jam 9 malam, itu dari jam 7:30 malam kegiatannya. Nah, bila ada acara demikian ataupun ada Siwaratri, contohnya Niki, ada atau enggak permintaan yang tadi, memang adik-adik kita melaksanakan Siwaratri sampai nginep juga nih Pak Weda. Mungkin dijelaskan situasinya juga, silakan.
Karena kita sekolah berasrama, Pak. Jadi memang anak-anak kan di asrama. Jadi setiap Siworatri memang mereka merancang dari OSIS yang merancang kegiatan untuk pejagre. Tetapi seperti tadi disampaikan, Niki kan kita menanamkan untuk upawase, kemudian monobrata dan mejagre ini tidak diwajibkan. Tetapi prosesinya yang kita dari manajemen sekolah waktu itu memang merancang adalah Dharma Wacana di pagi hari ini yang bersurat ke PHDI Kabupaten Beleng. Setelah itu kita bebaskan anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka. Ada beberapa yang melaksanakan upawasanya juga, ada beberapa yang sampai mejagre. Kemudian yang mejagre itu dikelola oleh anak-anak OSIS karena kami tidak semua guru bisa mendampingi. Jadi dikelola oleh anak-anak OSIS, ditemani, diawasi oleh rekan-rekan kepala asrama di sekolah. Seperti itu kondisinya, sehingga sepertinya tadi Lu Sukerti karena tidak melakukan pejagre malam, jadi tidak ikut. Tapi saya kurang ingat yang bersangkutan angkatan di tahun 2018 itu masih aktif atau tidak. Seperti ini sih kondisinya Pak Komang. Suksma Pak Weda. Sebelum menginjak ke yang berikutnya, Bapak Ibu adik-adik semuanya, kita clearkan dulu satu persatu karena agar orang tidak berpikiran yang berbeda atas apa realita yang ada di dalam di sana. Tadi Pak Weda menyebutkan juga ini sekolah adalah sekolah berasrama. Jadi agar Bapak, Ibu, adik-adik, rekan-rekan yang menyaksikan atau ikut dalam Zoom ini dan bukan atau belum kenal dengan SMA dan SMK Bali Mandara, SMK dan SMA Bali Mandara ini adalah sekolah yang ada asramanya. Jadi menjadi siswa di sana memang tinggal di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan tentu berbeda dengan SMA ataupun SMK, sekolah-sekolah lain yang tidak berasrama. Kenapa? Tentu kegiatannya kalau yang tidak berasrama ya di rumah lah, sisanya setelah sekolah gitu kan ya. Ini di sekolah. Nah, ada kepala asrama di sini yang mungkin bisa memberikan gambaran sedikit apa sih, bagaimana sih aktivitas seorang anak atau anak-anak kita yang ada di asrama. Dados wonten Pak Mandarte, wonten di sini hadir yang membidangi asrama. Mungkin langsung wakasek kesiswaannya. Oh langsung, wakasek kesiswaan siapa niki? Tadi Pak Wedas adalah wakasek humas. Wakasek kesiswaan dulu siapa niki? Dados unmute. Pak Gusti Agung Wisnu Wibowo. Silakan. Ampun, silakan. Semua Pak Komang kebetulan kalau Tiang sendiri, Tiang memang wakasek bidang kesiswaan, cuma Tiang baru jadi wakasek bidang kesiswaan itu di tahun 2021. Ampun, hilang suaranya tadi Pak Gusti, suaranya. Sekarang jelas. Jadi saya menjadi wakasek bidang kesiswaan itu sejak tahun 2021, Pak. Oke, baru. Saya sendiri sudah terlibat di sekolah ini sejak tahun 2012. Jadi dari awal sendiri. Oh, siswa di sana Pak Gusti. Kita guru, Pak. Oh, guru langsung. Oke. Nah, dapat yang ceritakan di kegiatan di asrama kita pengaturan kami. Jadi dimulai dari pukul 4.45 sampai dengan pukul 10 malam. Nah, di pukul 4.45 ini biasanya kita awali dengan kegiatan olahraga bersama, biasanya di depan asrama, selama kurang lebih 15 menit sampai dengan pukul 4. Nah, maksud saya pukul 5. Nah, di jam 5 ini anak-anak sudah mulai melaksanakan kegiatan pembersihan, baik itu di asrama maupun di seluruh areal sekolah. Nah, perlu saya informasikan, areal sekolah kami SMA dan SMK itu luasnya sekitar 10 hektar, Pak. Tetapi di sini kami memperkerjakan tukang kebun yang tidak banyak, artinya tidak cukup untuk membersihkan itu semua. Dan setiap hari siswa kami lah yang membersihkan seluruh area ini melalui kegiatan pembersihan pagi hari. Jadi ini yang dilaksanakan siswa dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 5:20. Dari pukul 5:20 itu biasanya dilaksanakan kegiatan pembersihan pribadi, baik itu MCK maupun mandi di masing-masing kamar yang ada di asrama. Itu dilaksanakan secara singkat karena
kebetulan waktunya juga cukup singkat, jadi pukul 5:45 anak-anak harus sudah selesai mandi semuanya dan sudah berkumpul di aula. Nah, jadi mulai dari pukul 5:45 ini dari rekomendasi dari kementerian juga Bapak, dari program mindfulness training namanya. Jadi, kegiatannya itu adalah meditasi bersama. Jadi dalam kegiatan meditasi bersama ini dilaksanakan selama 15 menit dari pukul 5:45 sampai dengan pukul 6, di mana dalam kegiatan meditasi ini siswa cukup memejamkan matanya saja selama 15 menit untuk beristirahat mendalam, atau istilahnya itu deep learning, deep sleep gitu Pak ya. Jadi dalam 15 menit ini benar-benar istirahat yang mendalam. Oke. Sampai di pukul 6. Nah, pukul 6 ini anak-anak mulai dengan kegiatan makan pagi Pak. Makan pagi sampai pukul 6:30. Setengah 7 mereka membersihkan ruang kelas. Tadi kalau pembersihannya tadi kan di area halamannya Pak. Sekarang di dalam kelasnya di pukul 7 sampai dengan pukul 7. Nah, pukul 7 itu mulai kegiatan membaca bersama. Itu kegiatan literasi Pak ya. Selama kurang lebih 20 menit sampai dengan pukul 7:20. 7:20 seluruh siswa akan kembali ke kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dari pukul 7:30 sampai dengan pukul 4 sore. Nah, biasanya dijeda di pukul 12:15 sampai dengan pukul 1 siang itu kegiatan makan siang bersama. Nah, di pukul 4 sore itu kembali kami melaksanakan meditasi, berkumpul di aula bersama. Itu memejamkan mata, deep sleep juga sistemnya. Dan meditasinya ini tanpa memandang agama, Pak, tidak ada hubungan. Ditujukan untuk memperoleh istirahat yang sangat mendalam. Jadi seluruh siswa, karena pertimbangan kami di sini kan tidak ada siswa yang tidur siang. Jadi kalau tidak ada meditasi, mereka pasti waham-waham. Atau tidak konsentrasi di kegiatan. Nah, meditasi lagi sampai pukul 4:15. 4:15 ganti baju 15 menit. 4:30 sudah mulai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan kepemimpinan. Ada pengajian pada masyarakat, terus ada yang berangkat untuk kegiatan ekoskul dan lain sebagainya, dan ada juga proyek-proyek. Itu kegiatannya pada saat kegiatan sekolah normal dulu Pak. Itu berlangsung sampai pukul 6. Pukul 6 kembali siswa makan malam sampai dengan 6:30. Di sini waktu makan siswa cukup pendek Pak, karena kami siswa itu disiplin dan menghargai makanannya. Jadi makanan yang diperoleh itu harus habis dan dimakan, maksud saya diberikan waktu makan dalam tempo waktu yang cukup, jadi tidak lama-lama. 6:30 siswa membersihkan diri, MCK, dan lain sebagainya, diberikan waktu sampai dengan pukul 7. Pukul 7 itu waktu belajar sampai dengan pukul 8:30 menit. Pukul 8:30 menit itu biasanya diisi dengan kegiatan sembahyang malam bersama. Jadi sambil bersama biasanya di masing-masing asrama. Setelah itu ada rapat asrama, evaluasi kegiatan selama 1 hari, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang sudah baik dilakukan di hari itu. Itu berlangsung kurang lebih sampai dengan pukul 9:15 menit selama 45 menit berarti. 9:15 menit itu adalah quiet time, kami istilahkan di asrama. Di mana pada waktu ini siswa bisa boleh belajar atau boleh juga istirahat tergantung mereka, tetapi tidak boleh membuat keributan di asrama. Belajarnya belajar yang tenang, membaca buku. Sampai maksimal pukul 10 semuanya harus sudah tidur. Dan perlu saya informasikan Pak, selama 24 jam itu ada beberapa waktu memang dilaksanakan kegiatan persembahyangan. Misalnya di pagi hari di pukul 6:30 biasanya siswa itu akan diberikan kegiatan persembahyangan, tapi tidak bersama-sama. Itu secara pribadi-pribadi, biasanya mereka ke Pak Mesane dan beberapa pembimbing yang ada di sekolah. Di pukul 12 siang itu adalah kegiatan Trisandia bersama dari kelas-kelas. Selanjutnya di pukul 7 malam itu biasanya juga Trisandia sendiri ke masing-masing pembimbing, dan Trisandia bersama nantinya ada di pukul 8:30 malam sebelum kegiatan rapat
Itu yang dapat saya informasikan mengenai kegiatan asrama pada saat kemarin Pak, sekolah nasional. Nah, perbandingannya sekarang pada saat sekolah itu memasuki kegiatan PTMP, jadi ada beberapa penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Namun kegiatannya masih hampir sama, cuma yang berbeda itu di kegiatan pembelajaran. Kalau dulunya pembelajaran dimulai di setengah 8, sekarang agak mundur, mulainya di jam 8 pagi, di mana 30 menit sebelumnya itu ditambahkan ke kegiatan membaca, Pak. Jadi kegiatan membaca pun berbeda-beda kami di sini, Pak. Ada membaca bahasa Inggris, English B kami silakan, ada membaca bahasa Indonesia, membaca nyaring bahasa Indonesia, membaca bahasa Bali, khusus untuk di hari Kamis. Terus juga ada kegiatan pentas literasi, istilahnya di sini. Ada permainan-permainan tradisional Bali yang ditampilkan pada saat kegiatan literasi di pagi hari. Itu Pak, bentuk kegiatan penyesuaian selama kegiatan pandemi. Sedangkan di sore hari, kalau kegiatan pandemi itu banyak dilaksanakan kegiatan proyek pembelajaran. Jadi berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang lebih banyak diarahkan ke ekstrakurikuler. Kalau yang sekarang lebih banyak ke proyek penguatan nilai-nilai Pancasila. Itu yang bisa saya laporkan, Pak. Matur suksma Pak Gusti Agung. Itu tadi kegiatan asrama, beliau Wakasek bidang kesiswaan yang menjelaskan apa yang dilakukan adik-adik kita selama mereka menjadi siswa di SMA maupun SMK Bali Mandara. Matur suksma. Ya. Boleh saya izin menjawab beberapa pertanyaan yang saya lihat ada di chat nih, di Facebook nih. Saya juga baru mau angkat nih. Langsung Pak Gusti, makin numun kalau gitu saya akan inikan biar teman-teman ataupun yang menonton sekaligus bisa menyimak juga. Niki pertanyaannya dari Haji Murah Dirapinatih. Beliau mendengar tadi adanya siswa miskin dan tidak pintar tanpa cita-cita. Pertanyaan saya, bukankah sekolah ini syaratnya pintar dan miskin? Nah, ini tadi karena Pak Nyoman membuka tadi tentu proses seleksi siswa adalah siswa yang miskin gitu kan, nggak punya cita-cita. Sekali lagi semeton jangan diangkat kondisi ekonomi ini, tapi sekolah ini memang memfokuskan untuk menerima siswa miskin. Tapi tadi disebutkan pertanyaannya siswa miskin dan pintar katanya Pak. Silakan Pak Datu, siapa yang menjawab Niki? Boleh ya Pak Komang. Silakan. Terima kasih. Bapak siapa Pak Komang? Dari Haji Murah Dirapinatih. Terima kasih Haji Murah. Memang banyak yang kurang tepat persepsinya tentang penerimaan peserta didik di SMA Negeri Bali Mandara. Sebagian besar berpikir anak miskin dan pintar gitu. Itu tidak tepat. Yang benar adalah anak miskin begitu saja. Jadi syukur-syukur di dalam anak miskin itu ada yang pintar. Gitu. Ternyata sudah saya katakan tadi, dari siswa yang kita terima dari tahun ke tahun hampir 85% tidak pintar, di bawah normal. Kemudian yang pintar paling ada 1, 2 begitu. Itu pun tidak peri superior, itu hanya superior begitu saja. Seperti itu. Nah, itulah tugas berat kami. Jadi sekolah berasrama beratnya 2, harus bermutu dan bertanggung jawab terhadap nyawa selama 24 jam itu. Itu beratnya. Jadi terima kasih sudah saya luruskan. Jadi yang benar itu adalah miskin tanpa memperhatikan prestasinya. Suksma Pak Aman tadi. Jadi semeton sami dimanapun Anda berada melihatnya baik di Zoom maupun di Facebook. Di sini berarti yang diterima adalah siswa yang pastinya adalah ada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung, mungkin tidak terlalu beruntung seperti yang lain-lain, namun bukan harus pintar di sana. Jadi ini persepsi yang harus diluruskan, bukan pintar dan miskin ataupun ekonominya tidak terlalu beruntung seperti yang lain-lain, tapi di sini adalah tidak selalu pintar. Justru bahkan tadi Pak Nyoman bilang 1 atau 2 yang
bahkan tidak superior gitu kan ya, superior saja udah sangat bagus itu gitu kan ya. Oke. Ya, itu tadi pertanyaannya Suksma. J. Gusti Agung, tadi itu yang dimaksud ya pertanyaannya ya. Ya. Nggih, Bapak. Nggih. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu, ada pertanyaan Niki mungkin ke Pak Weda Niki ditujukan. Apa isi Dharma Wacana malam harinya? Nah, jadi maksudnya ini berarti cerita Siwratri tadi Niki, ceritanya Niki. Jadi apa isi Dharma Wacana? Silakan. Oke, Niki Ampuro, kalau mudah-mudahan yang tidak salah ingat, tapi pada dasarnya karena kita mulai ngehnya itu ke arah sana, artinya ke arah aliran Waisnawa ya istilahnya, kalau ampun yang salah menyebutkan nanti nih. Artinya ketika ini Siwratri, tetapi materi Dharma Wacananya mengarah ke Krishna, keagungan Krishna. Saat itu artinya kita mulai saling lihat kenapa tidak materi Siwratri. Siwratri itu kan identiknya dengan perjalanan Lubdaka seperti itu. Jadi ini mengacu pada keagungannya Krishna. Nah, seperti itu sih yang tidak salah ingat Niki, sehingga kita mulai berpikir ini kemana arahnya seperti itu. Jadi setelah acara itu kita langsung perkuat ke anak-anak tentang hakikat Siwratri sesuai dengan dresta kita di Hindu Bali. Seperti ini kok Pak Komang. Oke, baik. Suksma, Niki pertanyaannya tadi dari Ibu Padmi, Nimade Padmi Niki tadi pertanyaannya tentang. Jadi Ibu Padmi itu tadi jawabannya dari Pak Weda yang kebetulan membidangi Wakasek, membidangi humas, tapi sekaligus tentu hadir malam itu ya. Kalau beliau nggak salah ingat, itu seharusnya tentu Siwratri kita akan mendengarkan cerita gimana Lubdaka, terus sudah itu menunggu begadang sampai malam gitu cerita-cerita itu, tapi ini ternyata ceritanya tentang keagungan Krishna. Jadi tapi sudah difiltrasi waktu itu. Baik, itu tadi yang kita bisa dengarkan dari sisi kegiatan pada saat tahun 2018. Nah, ini mungkin Bapak, Ibu pengelola atau manajemen kita sebut pengelola sekolah, juga adik-adik siswa dan alumni yang ada dari Bali Mandara. Jadi apa yang dimunculkan di Facebook pada saat tentu foto-foto tersebut dimuat, kegiatan tersebut dimuat gitu kan ya, mungkin itu yang juga menjadikan ini bahan perbincangan jadinya. Saya ambil contoh tentu dalam foto tersebut yang tadi kita sebutkan, Pak Nyamandarte diberikan di sana, diserahkan Bhagavad Gita as it is gitu kan ya. Memang benar sekali Pak Weda tadi bilang ini masalah sampradaya ini muncul di tahun akhir 2019, baru heboh sekali masuk 2020, dan ya secara resmi ada SKB-nya Niki dari MDA PHDI di Bali, dan juga tentu hal-hal yang lain yang kemudian mengarah pada permasalahan sampai hari ini. Baik, nah tadi 2018 ada hal yang lain lagi nggak selain mereka minta adanya waktu untuk dengan siswa diberikan Dharma Wacana atau slot berbicara. Pak Weda ada nggak waktu ini atau hanya malam itu saja? Silakan. Yang kegiatan malam kegiatan Siwratri memang setelah itu ada membagikan beberapa eksemplar Bhagavad Gita. Ada sekitar 20 eksemplar Bhagavad Gita diserahkan kepada kita, pada anak-anak. Dan waktu itu memang kami simpannya di perpustakaan, di pojok Hindu perpustakaan waktu itu. Dan sekali lagi karena keterbatasan wawasan kami terkait dengan Bhagavad Gita itu ada versi ini, versi itu. Kita percaya artinya Bhagavad Gita itu sama saat itu, karena benar kita memang kurang tahu setelah itu. Tapi pasca setelah merebak isu sampradaya ini kita kembali cek, ternyata Bhagavad Gita itu seperti itu, kita langsung tarik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nyamandarte, kita tidak edarkan lagi di kalangan siswa. Itu yang kegiatan malam Pak Komang. Yang foto yang beredar saat penyerahan Pak Nyamandarte Bhagavad Gita juga itu adalah kunjungan dari SMA Bhakti Vedanta. Ini lain lagi beda kegiatan lagi. Tahun berapa nih?
2018 juga nih ke. Oh 2018 juga nih ke. Okay. Itu kegiatan masuknya adalah suratnya ada surat dari SMA Bhakti Vedanta. Ya, oke. Karena suratnya dari sesama institusi sekolah SMA dan isi suratnya adalah berdiskusi tentang program-program unggulan sekolah. Oke. Ya, jadi begitu isi suratnya sehingga kami secara institusi pendidikan memutuskan untuk menerima pada saat itu. Dan yang ngajak diskusi adalah di manajemen sekolahnya, kepala sekolahnya, dan secara formal artinya kita tidak mengarah ke pembicaraan keagamaan. Tetapi kami sangat kaget ketika yang hadir itu adalah ternyata dari jajaran yayasan. Jadi ini yang difoto sama menyerahkan dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Nyamandarte itu adalah yayasan yang menaungi dari SMA Bhakti Vedanta. Itu yang bisa yang konfirmasi. Sehingga sebenarnya pertemuan kita saat itu pertemuan antar manajemen sekolah dilaksanakan di ruang conference. Tidak bertemu dengan siswa secara langsung karena agenda dari mereka adalah berdiskusi tentang program unggulan sekolah. Kita terima di ruang conference pertemuan dan memang pembicaraannya adalah tentang program-program sekolah pengelolaan siswa di asrama. Jadi arahnya ke sana. Kita tidak ada menyinggung tentang kealiran seperti apa. Itu murni ke bagian pengelolaan sekolahnya. Setelah itu ada kultur lagi, sangat minim lah berinteraksi dengan siswa dan tidak ada acara dari pihak yayasan ini bertemu dengan siswa seperti itu, Pak Komang. Nike yang beredar, yang foto yang pertama. Nike juga menyerahkan BG berarti Nike yang diterima Pak Nyoman, berarti bukan yang surat tinggi. Ya, dan Bhagavad Gita Nike Dumun disimpannya oleh Pak Nyoman di ruang kepala sekolah, tidak diserahkan ke siswa. Ya, karena satu buah buku waktu itu. Seperti itu. Baik. Nike semeton tadi, semeton dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan Pak Weda tambahan mengklarifikasi foto yang beredar itu berarti adalah ada surat permintaan dari sekolah Bhakti Vedanta itu di Denpasar tempatnya di Denpasar Bhakti Vedanta yang ingin bertemu berdiskusi tentang bagaimana mengelola siswa terutama di Pasaman ya. Jadi itu tidak ketemu dengan siswa katanya, tapi tentu fotonya muncul kebetulan adalah sekaligus menyerahkan Bhagavad Gita ke Pak Nyamandarte dan disimpan oleh Pak Nyamandarte. Pak sempat baca nggak Pak Nyoman itu BG-nya? Terus terang dan tegang terus sama nih. Buku itu tidak sempat dibaca, tapi mohon maaf. Setelah ada isu itu kita isu berapa tahun 2019 ya? Ya 2019 mulainya langsung saya musnahkan jadi jadi artinya memusnahkan itu kan tidak tidak etis sebenarnya tapi betul. Karena seperti itu kondisinya biar ada yang saya lihat akhirnya yang lebih baik saya hilangkan saja sehingga tidak ada lagi itu dan tetap masih dalam wadah plastik itu belum pernah dibuka gitu. Karena memang sangat sibuk sekali tidak sempat mikirin itu sibuk sekali sekolah dari pagi sampai jam 7 malam itu. Ya itu aku mah. Baik, Suksma ini tadi klarifikasi Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga diklarifikasi tadi bahwa foto tersebut adalah kunjungan Bhakti Vedanta School itu Wenten. Kita tahu untuk ke SMA. SMA atau SMK nih kalau berkunjung begitu mereka menulisnya gimana nih ke Pak Weda nih? Kunjungannya saat itu adalah SMA dan SMK. Kita sambut bersama-sama manajemen SMA dan manajemen SMK. Ya, dan di postingan Facebook kami pun yang fotonya diambil di screenshot oleh netizen Nike itu kita mengangkat tema kerjasama artinya memajukan instansi sekolah. Kita angkat di situ adalah SMA maju bersama hebat semua pada saat itu jargon sehingga di situ yang kita angkat adalah sharing tentang pengembangan sekolah, Pak Komang. Sayangnya memang kami kurang selektif tentang fotonya ya. Artinya karena kami sama sekali tidak berpikir ke arah itu. Tidak ke arah sana pemikirannya waktu itu ya. Karena murni antar institusi sekolah saat itu pikiran kita.
Oke, baik. Nike menyangkut hal tersebut atau menyangkut hal tadi kerjasama sekolah. Ada juga saya ini tidak di chat terus terang semeton, tapi saya tahu atau saya lihat di beberapa komen tentang hal ini ada menanyakan berarti SMA Bali Mandara kerjasama dengan Bakti Wedanta ya. Nah, Nike untuk pertanyaannya, mohon diklarifikasi ya Pak Nyoman maupun Pak Weda langsung silakan. Karena itu pertanyaannya saya sekelebat lihat ya tentu beberapa kemarin atau kalau nggak salah tadi pagi saya melihat berarti SMA Bali Mandara bekerja sama ya dengan Bakti Wedanta. Nah, coba silakan diklarifikasi gitu terus. Mungkin yang dumun Pak Nyoman ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman Darto di awal, kita akan menerima tamu itu selalu menerima tamu sesuai dengan surat, sesuai dengan kondisi institusi. Jadi setelah menerima itulah ketika kita melihat kemudian dari segi yayasan ada kecenderungan ke arah sana, kita tidak follow up dengan kerjasama ataupun apalagi terlebih dalam bentuk MOU. Seperti itu Pak Ngomong. Artinya memang sharing waktu itu pengelolaan sekolah berasrama sharing, tapi tidak dilanjutkan dengan kerjasama. Oke. Ada wacana kerjasama waktu itu mereka itu? Sebenarnya dari mereka sih arahnya meminta kerjasamanya itu seperti itu. Artinya melihat secara kontinuitas bagaimana pengelolaan asrama. Tapi mereka itu tidak punya asrama, mereka belum punya asrama waktu itu mungkin. Kalau tidak salah, mereka ingin mengembangkan pasraman seperti itu ya di tahun 2018 saat itu. Tapi tidak kita lanjutkan untuk follow up-nya. Baik. Pak Nyoman Darto, enten tambahan Pak Nyoman tentang hal tersebut. Dia tambahkan dikit. Kalau kita pandang artinya aman, tidak mengandung hal-hal negatif, biasanya kita lanjutkan dengan membuat MOU. Gitu. Oke. Kalau yang sudah itu ya tidak tutup sampai di sana. Ya, seperti itu. Jadi kita sederhana. Jadi kalau sudah kita pandang memang tidak bagus ya stop, jangan lanjut. Gitu. Sehingga tidak ada berupa MOU. Hanya sharing pada saat itu. Kalau kita ada orang berkunjung ke sekolah menanyakan kan pasti kita kasih teknik-teknik pengelolaan asrama dan lain sebagainya. Pada saat sharing itu, saat berbagi itu aja Pak Komang. Suksema Pak Nyoman. Jadi semeton sami tadi yang menanyakan, saya ngelihat di komen saja soalnya waktu itu bahwa SMA atau SMK Bali Mandara bekerja sama dengan Sekolah Bakti Wedanta. Berarti isu itu tidak benar, sudah diklarifikasi, memang ada wacananya karena mereka ingin membuka asram juga, mungkin ingin belajar. Baik, tidak ada di sana. Jadi sekali lagi dikit klarifikasinya tadi Pak Nyoman Darto tentu dengan Pak Weda sudah memberikan klarifikasi, sudah ada kerjasama tersebut. Jadi Nike. Baik, terima kasih. Itu poin yang tadi. Masih ada beberapa pertanyaan yang saya simpan karena ini masuk sekarang ke isu adanya acara Food for Life. Nah, Niki sebenarnya yang diposting oleh banyak orang, dari aslinya yang memposting sebenarnya tentu adalah yang menyelenggarakan Food for Life tersebut. Nah, di sana ada konteks perayaan Dipawali juga. Nah, ini apakah itu di tahun yang sama atau kejadian yang lain? Mungkin 2018 masih ada nggak yang lain, Pak Weda? Ingatnya Pak Weda kunjungan dari mereka ya, dari Hari Krishna ataupun yang lain. Ada nggak? Saya ingat yang 2018 dan Wenten, Pak Komang. Itu kejadiannya dua Nike. Jadi ada Siwaratri, ada acara malamnya. Tadi sudah diklarifikasi. Isi atau topiknya adalah tentang keagungan Krishna, sehingga waktu itu sudah dilakukan penekanan kembali tentang makna Siwaratri secara umum yang kita kenal. Yang kedua adalah kunjungan dari mereka ke SMA SMK Bali Mandara belajar mengenai pengelolaan asrama, dan itu adalah pertemuan antar manajemen sekolah, jadi tidak bertemu dengan siswa. Nah, masing-masing pertemuan tersebut ya menerima BGS etis katanya. Jadi Pak Nyoman tadi mempreline namanya Pak Nyoman dimusnahkan oleh Pak Nyoman. Bagus sekali tadi nggih. Jadi BGS etis nanti besok-besok kalau ingin kenal isinya, ini di sini ada Baktas di sini yang akan nanti memperkenalkan isinya BGS etis untuk kita hindari. Baik, sebelum berlanjut ke Food for Life, jadi kita
blog ataupun angkat isunya niki 2018 tadi clearkan dulu. Nggak ada lagi nggih Pak Weda maupun Pak Nyoman 2018 nggak ada lagi nggih. Baik. Nggih, jadi sebelum masuk ke 2019 sekarang dengan Food for Life ada yang angkat tangan Pak Gusti Smadiase. Nggih, Pak Gusti silakan. Ada pertanyaan atau apa? Silakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih. Terima kasih. Ini saya kemarin terus terang Pak, saya ingin juga hadir di sini. Mudah-mudahan Gusti Ngurah Harto hadir di sini ya. Itu belum saya lihat Niki, belum saya lihat. Rame di media sosial bahwa saya sangat licik dan jahat gitu loh. Jadi saya dibilang terkait kebijakan Pak Gubernur terkait meregulerkan gitu ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Oke. Meregulerkan SMA Bali Mandara. Nah, terkait hal ini saya ingin juga sampaikan di sini kepada sekolah Bali Mandara termasuk alumni ya Pak. Alumni ya, betul. Jadi dalam hal ini saya lihat ada sebuah penyerangan terhadap kebijakan politik pemerintah. Kita dibilang ketika mengkritisi mendukung ini jangan kita berpolitik gitu, padahal mereka juga berpolitik gitu loh Pak Komang. Jadi Swadiase, ampun. Kita stop dulu. Kita tadi di awal kita sepakati bahwa apa yang kita diskusikan hari ini adalah mengklarifikasi dulu foto-foto dan berita tentang adanya sampradaya datang ataupun terlihat ataupun muncul ataupun ada bersalaman berfoto di Sekolah Bali Mandara. Kita di Swadiase, ampun, jadi kita sepakat tadi jangan disangkutkan dengan ini keputusan Pemprov Bali ataupun Pak Gubernur tentang penyetaraan SMA Bali Mandara dengan yang lain-lain, itu nggak ada hubungannya Niki. Jadi kita clearkan dulu. Saya mengundang Pak Nyoman Darto kemarin itu saya WA dan tadi saya telepon Pak. Nanti kita ngomonginnya adalah mengenai apa yang terjadi kunjungan sampradaya tersebut. Jadi jangan kita ikut membicarakan kebijakan pemerintah ataupun politisasi ini. Jadi jangan di sana dibawa dulu. Jadi Gusti ditahan dulu nih. Jadi tidak di sana arahnya kita. Jadi tadi kita sudah clearkan dari 2018. Di 2018 ada beberapa acara atas kunjungan yang terkait dengan sampradaya, khususnya Hare Krishna niki. Ya kan ya. Jadi yang pertama tentu adalah adanya Siwratri. Memang dirayakan selalu oleh adik-adik kita di sana dengan guru dan manajemen. Lalu ternyata mengundang waktu itu di siang hari dari KPHD Ibu Leleng bersurat sekolah untuk meminta Dharma Wacana dan disampaikan ataupun disambut dengan sangat positif mengirimkan Dharma Wacana yang dari Bali tentunya kepada adik-adik kita. Itu siang hari. Lalu hari yang sama malamnya ternyata ada datang atas telepon sebelumnya mengatasnamakan dari PHD Provinsi Bali untuk datang bertemu dengan minta slot bertemu dengan siswa dalam perayaan Siwratri. Nah, ternyata disebutkan di sana tadi pertanyaannya ada apa isi Dharma Wacananya? Ternyata Pak Weda tadi sudah menjelaskan. Pak Weda adalah Wakasek bidang humas ya. Menjelaskan bahwa isinya ternyata tentang keagungan Krishna, sehingga di sanalah ada tugas berikutnya yaitu memfiltrasi lagi apa yang mereka ceritakan kepada siswa kita untuk agar jangan terpengaruh. Nike sudah di perayaan Siwratri 2018. Kemudian ada kunjungan dari Bakti Vedanta, SMA Bakti Vedanta Denpasar untuk menjajaki kemungkinan kerjasama pengelolaan ataupun belajar mengenai bagaimana mengelola asrama. Karena sekolah SMA Bali Mandara, SMK Bali Mandara ada asramanya. Tadi sudah dijelaskan kegiatannya oleh Pak Gusti Agung Wisnu Wibowo. Beliau Wakasek bidang kesiswaan yang mengelola atau membawahi asrama tersebut. Nah itu dulu 2018. Gigi Gusti ampun yang potong tadi jangan diseret dulu, kita tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi. Kalau gitu lanjut. Jangan semen jadi 2018 kalau tidak ada lagi. Kami mohon Pak Weda melanjutkan dengan program Food for Life yang saya juga lihat, saya tulis juga di 2019 itu ada berkunjung mereka. Silakan Pak Weda diceritakan
apa yang terjadi 2019 terus nggih. Untuk 2019 nih kegiatannya ring SMK Pak Komang. SMK Jadi kebetulan kami di SMA tidak terlibat waktu itu. Kegiatannya difokuskan di SMK, mungkin rekan-rekan di SMK yang bisa lebih memaparkan. Oke, baik. Kalau begitu di sini tadi Pak Wayan Agustiana nggih, sampun Pak Wayan masih ada tadi sedang nyetil sampun keputus nih tadi. Kemudian saya lihat sempat ada Pak Wayan muncul, mungkin sebentar. Pak Wayan, wenten Pak Wayan? Atau bisa rekan-rekan SMK ataupun tim manajemen dari SMK Bali Mandara yang bisa memberikan penjelasan atas hal ini? Oke. Wenten, ada tim dari SMK yang bisa menjelaskan atas kegiatan Food for Life tahun 2019. Oh, Niki, wenten Ibu Nilo Putu Indah, nggih. Ya, sebentar Pak, saya ke ini. Oh, nggih, Ibu akan menjelaskan. Nggih. Niki Ibu di SMK Bali Mandara. Nggih, silakan Bu diperkenalkan dulu, nggih. Terima kasih atas waktunya, Pak. Perkenalkan nama saya Ibu Indah. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan juga Masyarakat. Oke. Mohon maaf saya lagi di luar. Ya, terkait dengan kegiatan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Pak Weda tadi, bahwa kegiatan Food for Life dan juga pengenalan bagawan kita bersama Paslaman Hari Krishna Denpasar memang benar itu dilaksanakan di tahun 2019. Ya. Jadi pada saat itu hanya pengenalan saja tentang setelah kita saat kegiatan. Ampun Ibu, kelihatannya internet data koneksinya kurang bagus. Mungkin videonya nggak usah ada sehingga suaranya. Baik. Halo. Nggih, jelas makin jelas. Bisa didengar Pak? Nggih, jelas makin. Jelas, Ibu, lanjut. Pada saat kegiatan Food for Life itu lebih kepada mengenalkan bagawan kita, Pak, kitab suci, khususnya bagawan kita saja kepada kami, siswa perwakilan dari SMK Negeri Bali Mandara, seperti itu. Jadi, ya betul, sudah dengar tadi. Jadi disebutkan siswa perwakilan. Jadi bukan untuk semua siswa berarti waktu itu ya, Bu? Tidak. Ya, memang tempatnya pada saat itu adalah di kantin kami, Pak, di kantin dari SMK Negeri Bali Mandara berlangsung kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu ada 10 orang, kalau nggak salah kurang lebih hadir ke sekolah kami. Jadi ingatnya Ibu 10 orang lah hadir. Apakah kegiatan ini diawali dengan komunikasi surat atau permintaan atau gimana itu Bu ya? Jadi artinya kan bukan ujuk-ujuk langsung muncul gitu kan ya, tapi ada nggak komunikasi sebelumnya? Ya, Pak. Halo? Ya, betul. Kedengeran, Bu. Halo? Kedengeran, Ibu, kedengeran. Lanjut, Bu. Kelihatannya Ibu internetnya sedang agak bermasalah, Niki. Ibu Indah, nggak kedengeran lagi Niki. Masih ada beliau di sini. Pak Wayan Agus masih ada, nggih? Pak Wayan Agus, ada di sini? Pak Wayan Agus, sebentar, sebentar. Sambil menunggu Ibu Indah, mungkin ada Ibu atau Bapak lain yang manajemen di sini di SMK, boleh? Ada? Oke. Masuk lagi. Oke, sebentar Bapak-bapak, sebentar. Yang coba cek dulu ada Pak. Wenten Pak Wayan niki. Baik, apakah Pak Nyoman Data ada, saya nggak kenal nama-nama yang lain, banyak sekali tentunya, ada 94 orang niki ada di ruangan Zoom saat niki. Ada siapa di sini yang kira-kira Pak Weda yang mungkin
bisa memberikan penjelasan atas hal yang tadi. Sambil menunggu kayaknya Ibu Niki putus Niki, tapi masih ada di sini beliau, Bu. Saya lihat siapa yang hadir di SMK ini ya. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, Niki mungkin bisa memberikan gambaran sedikit. Ada pertanyaan, ada acara atau perayaan Dipawali di sekolah tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Pak Weda atas hal ini di SMA Bali Mandara? Karena SMK tentu berbeda manajemennya. Silakan. Apa benar Niki? Ini ada pertanyaan, tentu benar ada perayaan Dipawali di sana karena di fotonya sudah ada Niki muncul. Silakan. Terkait dengan foto yang di screenshot tentang perayaan Dipawali, Nike kejadian postingan FB kami di tahun 2016 Nike Pak Komang. Oke, sebelumnya justru malah sebelumnya Nike di 2016 di mana pada saat itu kami kedatangan tamu dari India. Salah satu guru meditasi Niki datang untuk melihat anak-anak bermeditasi dan kemudian ikut melatih meditasi tersebut. Pada saat itu sebagai perpisahan karena guru ini cukup lama ada di sekolah sekitar berapa ya saya lupa waktu itu beberapa hari lah ada di sekolah. Jadi tinggal di sana berapa hari. Sambil melihat meditasi anak-anak itu rutin apa tidak kan seperti itu. Sebagai acara perpisahan, esoknya akan berangkat, itu kita lakukan perpisahan malam hari dengan guru tersebut, guru meditasi tersebut. Disitulah karena guru ini dari India, kita berusaha menghormati budaya mereka dan sekaligus juga mengenalkan kepada anak-anak yang namanya Dipawali. Jadi di postingan kami yang di screenshot itu sebenarnya sudah jelas, saya baca tadi di bagian bawahnya itu. Jadi narasinya, redaksinya seperti ini. Pada malam hari itu juga dilakukan kegiatan perayaan Dipawali sebagai pengenalan perayaan Dipawali, di mana Dipawali di India dirayakan sebagai Hari Kemenangan Dharma. Kita di Bali sama halnya seperti Galungan di Bali, dirayakan sebagai kemenangan Dharma. Seperti itu redaksi dari kami. Jadi perayaan itu tidak di hari Dipawali, Pak. Jadi hanya untuk memberikan penghormatan kepada guru meditasi tersebut yang akan berpisah pada saat itu. Itu yang ada di postingan tersebut yang bisa saya konfirmasi, Pak. Oke, baik. Niki berarti menjawab ada pertanyaan tadi. Ternyata 2016 Niki. Pak Weda, kedatangan guru dari India tersebut, apakah ada komunikasi sebelumnya ataupun ada apa yang kan tentu dia nggak tiba-tiba muncul gitu kan ya? Gimana apa yang mengawali Niki? Silakan. Ya, untuk pelaksanaan meditasi ini kita kan ada MOU dengan Universitas Warmadewa, kemudian Yayasan Maharishi Ramraj di Ubud, dan juga Universitas Maharishi University di Amerika. Ini juga terkait dengan keberlanjutan studi anak-anak kita. Nah, dalam hal itu dari pihak sinilah yang memperkenalkan dari guru meditasi ini untuk datang ke sekolah. Karena dipromosikan bahwa kita di sekolah itu sudah melaksanakan meditasi secara rutin seperti itu, Pak Komang. Memang ada komunikasinya saat itu. Jadi ada komunikasi lah untuk mereka datang. Itu berarti atas biaya siapa mereka datang ya Pak Weda? Artinya datang ke kita. Dari pembiayaan kami kurang tahu, tapi artinya kita sebagai penerima kunjungan saja, tidak memfasilitasi biaya apa-apa, Pak. Dan saat itu guru meditasi ini tidak ada ke arah keagamaan sih, ya, yang bisa pastikan memang melihat meditasi dan sharing kepada anak-anak tentang teknik meditasi. Seperti itu. Kita kan sudah melaksanakan meditasi transendental yang lintas agama ini dengan memejamkan mata seperti tadi disampaikan oleh Pak Agung Wisnu. Itulah yang disaksikan selama beberapa hari oleh guru meditasi ini sambil sharing kepada anak-anak pada saat itu.
Baik, teman-teman sekalian yang ada di Facebook yang tadi itu menanyakan tentang adanya perayaan Diwali, berarti itu adalah kejadian 2016, bukan di hari Diwali, justru adalah untuk menghormati budaya India atas kehadiran dalam rangka perpisahan seorang guru meditasi dari India. Jadi itu klarifikasinya, dan di website dibiarkan tetap demikian, Pak Wisnu. Jadi jangan dirubah websitenya agar jangan menimbulkan kecurigaan, biarkan begitu websitenya dari sebelumnya, itu lebih bagus ya. Jadi jangan artinya nanti menimbulkan kecurigaan. Nike. Ini Pak Komang, jadi silakan, foto-foto di website itu tidak kami hapus dan lain sebagainya. Jadi kita biarkan, karena sekali lagi kalau memang nanti kami kurang tepat, kita akan segera perbaiki. Gitu. Karena tujuan kita kan demi anak-anak ini. Tidak ada maksud lain dari kita. Jadi demi anak-anak gitu aja. Nanti masyarakat akan berikan masukan dan kita perbaiki kalau memang kurang nanti gitu. Om Swastiastu. Swastiastu, sila Niki. Raja yang nyarangan kidet niki Pak Komang nanti saya. Silakan Pak Wayan Sutrisna, Pak Wayan. Kebetulan tiang niki adalah ketua yayasan dari Maharsi Global Ramraj. Oh, oke. Yang tadi niki silakan. Di Indonesia, di Bali terutama. Seperti kita ketahui bahwa meditasi transendental niki sudah ada di Bali. Nah, waktu tiang niki matur kidet di tahun 70-an. Nah, pertama kali teknik niki diajarkan justru nika di Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Udayana. Dan salah satu pionirnya di Bali nika waktu nika adalah Profesor Dr. Narendra yang sudah melinggih menjadi Ida Prana Telabah. Nah, beliau adalah salah satu guru pertama kami di Bali ini. Yang sesungguhnya merupakan teknik mental. Teknik mental yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi semua umat lah, katakan manusia lah. Manusia untuk meningkatkan kejernihan berpikir mereka, meningkatkan IQ mereka. Kemudian karena ini merupakan teknik mental, kemudian manfaatnya juga ada pada di level fisiologi yang telah didukung dengan lebih dari 700 riset ilmiah yang dilakukan di 30 negara, di 250 universitas, termasuk juga di Oxford University, kemudian di MIT juga di Stanford. Bahkan kalau di Amerika ada yang namanya National Institute of Health, kalau di Indonesia ini kan namanya Ikatan Dokter Indonesia, begitu. Kalau di Amerika namanya National Institute of Health. Mereka memberikan banyak grant kepada organisasi TM di sana karena mereka melakukan banyak riset dan menemukan manfaat dari teknik TM ini. Salah satunya adalah cardiovascular disease. Itu di Amerika yang mereka lakukan. Jadi di Bali kita melakukan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa kita yang terkait dengan fokus belajar mereka. Seperti kita ketahui kalau anak-anak belajar banyak materi dan lain sebagainya, kemudian kalau terlalu banyak itu akan memberi beban buat mereka. Nah, teknik ini akan mengurangi beban-beban tersebut. Di sisi lain, kesehatan mereka akan sangat berkembang. Kira-kira seperti itu. Suksma niki Pak Wayan, Pak Wayan Sutrisna, tambahannya sekaligus mungkin yang bertanya tadi kan pertanyaan ke Pak Weda gitu kan, ya kedatangan guru India tersebut inisiatifnya dari siapa Pak ya? Jadi artinya kedatangan guru tersebut. Begini, untuk kedatangan dia di Bali itu justru inisiatifnya datang dari kami yayasan. Dari yayasan semua kami membiayai hal itu semua. Di sekolah-sekolah yang mengadopsi teknik ini semuanya istilahnya kita tidak memungut biaya karena kita tahu bahwa ini sesuatu yang sangat baik untuk anak-anak dan kita ingin menciptakan generasi ke depan yang memiliki istilahnya kesadaran yang lebih baik. Kesadaran yang lebih baik yang artinya menjadi lebih toleran.
kemudian yang mengetahui budaya Balinya mereka. Karena sehingga kami berinisiatif untuk membiayai semua kedatangan para pengajar yang dulunya karena standarisasi ini ada verifikasi secara internasional, karena ini organisasi internasional, ada di 190 negara, ada standar-standar yang harus diikuti, karena pada saat Nike kita belum memiliki tenaga pengajar kualifikasi untuk itu, jadi kami harus mendatangkan. Tapi sekarang kebetulan kami mendapatkan kesempatan untuk di-train menjadi tenaga pengajar tersebut, sehingga sekarang ini kita tidak mendatangkan dari India, tapi kita sudah punya pengajar lokalnya. Karena ini semuanya tersertifikasi secara dunia. Kira-kira begitu, Komang. Sukses Pak Wayan penjelasannya. Jadi kita kembali fokuskan dulu ke area topik kita hari ini. Tadi ini ketambahan penjelasan tentang yayasan yang hadir tahun 2016 untuk hadir di sekolah SMA SMK Bali Mandara. Pak Weda, ada tambahan yang lain tentang kegiatan saat itu? Dari tiang Nike Mantan sih. Pak Komang. Oke, baik. Kita kembali dulu kepada Bu Nilo Putu Intan. Tadi dari SMK Bali Mandara keputus tadi, Bu. Sudah kembali? Sudah bisa connect? Bu Putu? Sosiastu, Pak. Sampun bisa. Tadi keputus tadi. Untuk kegiatan yang tadi disampaikan, yang Food for Life, ya Food for Life, karena tahun 2019, Pak ya. Jadi itu, tapi Mas Tane, untuk segala ininya saya lupa Pak, maksudnya apakah bersurat atau tidak. Yang pastinya kalau mungkin tadi sudah disampaikan, jika kami ada tamu yang berkunjung seperti itu, kita sudah ada SOP untuk penyambutan dan lain sebagainya. Itu pasti akan sama seperti itu gitu Pak. Siapapun yang hadir ke sekolah kami akan kami perlakukan dengan yang sama seperti itu. Cuman untuk yang tahun 2019 nih kalau dari saya pribadi itu saya lupa untuk surat dan tidaknya apakah melalui lisan ataupun lewat surat seperti itu. Baik, berarti kegiatan tersebut yang Food for Life tadi, apakah apa gambaran kegiatannya, Bu? Sedikit digambarkan kepada kita ya. Food for Life tentu pengertiannya kita tahu, tapi apa kegiatan saat itu ya? Dibagikan apa gitu kan ya, misalnya makanannya hanya pada saat itu di sana kan kami dikenalkan tidak semua kok. Jadi kan bagawan kita intinya di sana. Cuman begini cara pengucapannya, begitu aja seingat saya Pak. Hanya satu paragraf nih Deset sudah itu selesai kegiatannya. Itu yang saya ingat di tahun 2019 karena sudah lumayan ya 3 tahun. Baik. Ada kemungkinan di sini adik-adik yang merupakan alumni ataupun saat itu terlibat menerima ataupun masuk ke dalam kelas yang tadi disebutkan oleh Bu Intan, Bu Indah, ada adik-adik. Ibu ada yang ingat mungkin di sini, silakan memberikan. Ini kan masyarakat ingin tahu apa yang terjadi gitu kan ya, sehingga kalau ada testimoni dari adik-adik yang hadir saat itu boleh diberikan kesempatan. Saya kasih waktu untuk juga memberikan gambarannya. Silakan adik-adik. Silakan adik-adik, ada yang ada di SMA Bali Mandara tahun 2019. Banyak alumninya Niki, yang saya yakin ada adik-adik yang kebetulan ada di sana saat itu. Silakan berikan testimoninya. Yuk, ada yang di SMK, silakan. SMK. Oke, apakah ada yang bergabung? Sepertinya tidak ada murid SMK, Niki, Pak. Gitu. Ya. Baik. Karena kita tentu perlu memberikan gambaran yang lebih baik, lebih utuh ya, artinya kepada
umat yang mempertanyakan hal tersebut. Sekarang menjadi isu Food for Life tersebut, gitu kan, yang ada terjadi ataupun ada kejadiannya di SMK Bali Mandara. Pak Kepala Sekolah, Pak Wayan Agus, Penten Driki SMK. Ibu, Bu Indah, apa ada rekan-rekan lain yang mungkin bisa menambahkan informasinya, Bu? Ya, kami permaklumkan di SMK Negeri Bali Mandara karena personil di Wakil Kepala Sekolah itu baru, Pak. Jadi per 2022 niki yang menduduki posisi di akademik, kemudian di sarana prasarana maupun kesiswaan itu adalah guru-guru yang baru, gitu. Karena sebelumnya ada 9 guru kami yang lolos P3K, jadi sudah resign per tahun 2022. Oke. Ya, jadi informasi kalaupun ditanya mereka tidak akan tahu gitu karena mereka kejadiannya ya seperti itu. Sukses Bu Indah atas informasinya. Jadi guru-gurunya lebih banyak yang baru. Kalau Pak Wayan sebagai kepala sekolah yang lama, kelihatannya beliau seingat saya pernah berkunjung ke sana zaman dulu 2011 saya berkunjung ke sana. Pak Wayan nggak ada nggih. Baik, semeton sami kita lihat sedikit ada chatnya di sini. Ini pertanyaannya agak lucu, unik, tapi karena tadi menyangkut tentang meditasi, ini Bu Nimade Padmiwati. Ada pertanyaannya, saya harus ketawa dulu ini sebelum baca. Apa benar siswa-siswi SMA Bali Mandara meditasinya sudah sampai tingkat melayang? Kalau iya ada videonya enggak? Siapa yang bisa memberikan gambarannya? Silakan Pak Weda atau Pak Gusti Agung Wisnu yang melihat. Silakan. Saya sedikit memberikan penjelasan Pak Omang. Nggih, agak jauh suaranya, mikrofonnya kelihatannya Pak. Nggih, mikrofonnya nggih. Mic-nya nggih. Masih terlalu jauh, Pak? Nggih, itu lebih jelas. Jadi terkait dengan kegiatan meditasi yang saya laksanakan di sini, jadi sama yang dijelaskan oleh Pak Wayan sebelumnya tadi, tidak ada hubungan dengan agama apapun, Pak Komangin. Jadi agama apapun yang ada di sini, baik itu Muslim, Kristen, terus ada yang Konghucu juga di sini kemarin, ada yang Hindu, itu semuanya ikut dalam kegiatan meditasi. Jadi kegiatan meditasinya itu memang benar-benar kegiatan yang tidur selama 15 menit. Itu benar-benar istirahat yang sangat-sangat mendalam, itu Pak, yang saya rasakan. Terkait dengan kegiatan yoga terbang, yoga Pak, kan beda nih Pak. Yoga terbang itu memang ada tingkatannya lebih lanjut Pak. Itu. Jadi dalam kegiatan yoga terbang ini ada proses meditasi lebih lanjut di sana. Biasanya ini untuk beberapa siswa yang bisa benar-benar terbang. Setelah melaksanakan kegiatan meditasi ini berproses melalui beberapa tahapan lain. Tapi kalau secara umum, kalau menggunakan metode meditasi yang dasar, itu semua siswa sudah melaksanakan itu dan kami semua merasakan manfaatnya, di mana tanpa tidur siang pun kami pada saat siang hari tetap bisa lebih produktif. Jadi tidak merasa kelelahan. Biasanya kalau siang hari kan habis makan siang itu ngantuk gitu. Tapi kami di sini Bapak bisa cek langsung ke sekolah. Bisa lihat aktivitas siswa kami di siang hari. Nah, inilah manfaat dari meditasi dilaksanakan yang kami laksanakan selama 2 kali sehari, di pukul 5.40 pagi dan di pukul 4 sore, Pak. Itu yang bisa saya berikan gambaran. Terima kasih Pak Gusti Agung. Jadi itu pertanyaan tadi, Bu, ada pelajaran yoga yang teknik melayang katanya, jadi bukan bisa terbang berarti anak-anaknya. Ini hal-hal yang ingin diketahui oleh semeton sami. Ada di sini di Facebook masih Niki permintaan agar meminta buku-buku HK agar dikirim saja ke PHDI dikumpulkan secara sukarela. Nanti kita atur yang itu Niki. Ngesuk semua Niki atas usulannya. Kita atur hal yang lain Niki. Jadi silakan Pak Wayan. Untuk buku-buku kita kumpulkan sejak tahun 2019. Bisa tinggal diambil aja nanti. Oke, ada usulan Pak MG. Ya, nah bukunya sih semua terbungkus.
Semua Pak Nyoman atas penjelasannya. Nika menjawab pertanyaan semeton di sini. Pertanyaan berikutnya Pak, Niki yang ada di saya note-nya adalah, apakah setelah adanya kunjungan dari Hare Krishna saat tersebut, mungkin 2018 ataupun 2016, mungkin ada lalu di 2019, ada siswa-siswa kita yang terlihat atau memperlihatkan perbedaan ketertarikan nggak dengan ajaran tersebut? Yang jawab dulu Pak Kamang. Yes, betul Pak Nyoman. Jadi Titiang kan keliling tiap hari di sekolah, memantau anak-anak. Jadi sebenarnya saya katakan tadi di awal, mereka semua telah melaksanakan ajaran agama Hindu Bali Nusantara. Di sama sekali mereka tidak tertarik dengan itu. Sanyo pun tetap di sanyo ala kita. Kemudian yang namanya vegetarian kita tidak ada di sekolah. Jadi semua masih seperti biasa. Yang kita hindari adalah memasak babi sama sapi aja kita hindari supaya antar sesama agama anak-anak itu tetap toleransinya tinggi. Jadi karena saya sejak tahun 2011 sampai sekarang sama sekali tidak ada itu. Jadi anak-anak emang sangat kuat untuk ya tidak terkontaminasi oleh hal-hal seperti itu. Tetap aman. Nanti kalau ada orang tua, mungkin orang tua juga bisa bertestimoni di rumahnya anaknya seperti apa, kita apakah berbantu tidak. Ya, jadi yang jelas saya jawab tidak ada Pak Kamang. Jadi Nike ada pertanyaan tentu yang muncul yang baik sekali juga untuk diberikan klarifikasi. Jadi tadi Pak Nyoman Darte, Kepala Sekolah SMA Bali Mandara, sudah tadi memberikan testimoninya sejauh pengetahuan dan pengamatan beliau yang sehari-hari ada di sana. Tentu tidak ada anak-anak yang terlihat ada ketertarikan ke arah ajaran tersebut, dan diharapkan tentu kalau ada ini orang tua dari siswa-siswa yang bisa memberikan testimoni juga bisa dipersilakan. Silakan. Pak Komang, yang tambahkan sedikit lagi sebelum jangan lupa. Di tahun 2019 itu masih statusnya HIADN, Profesor Pak Sirawas dan Profesor Pak lupa yang namanya. Beliau adalah Ketua PHDI Bali. Pak Prof. Sudiana. Ya, Prof. Sudiana. Beliau berkunjung ke kampus kita di Amerika. Nah, di sana beliau melakukan kerjasama antara sekarang sudah menjadi Universitas Hindu I Gusti Sugriwa, bekerjasama dengan kampus kita yang di Amerika sekarang bernama Maharishi International University dalam terkait penerapan teknologi mental niki, meditasi transendental, bahkan di tahun 2019 nika Universitas Hindu Negeri I Gusti Sugriwa niki telah melakukan sebuah konferensi internasional di kantor gubernur, apa nama gedungnya kantor gubernur itu? Lupa yang namanya. Mangasabe. Ya, dibuka oleh Pak Gubernur sendiri tentang bagaimana kita enlivening Vedic Bali. Itu title-nya. Ya, itu kerjasama antara yayasan kami, kemudian bagaimana kita mengaktifkan benar-benar enlivening Vedic Bali ini ke tradisinya orang Bali, bukan tradisi. Itu bekerjasamanya dengan Fakultas Universitas Ngurah Sugriwa dengan Prof. Sudiananya yang menggawai. Beliau berkunjung ke kampus kita di Amerika. Salah satu tambahan biar nanti tidak opini bahwa meditasi adalah suatu tambahan. Tapi murni merupakan sesuatu yang sangat ilmiah sekali. Karena lebih dari 700 ilmiah baik terhadap perkembangan mental, perkembangan kesehatan, bahkan bagaimana teknik ini bisa meningkatkan keharmonisan di lingkungan, kira-kira begitu. Dan itu terbukti secara semuanya ada data ilmiahnya. Ada. Kalau ingin tahu data ilmiahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa itu ada volume buku risetnya dari volume 1 sampai 6 itu ada semua. Riset ilmiah manfaat meditasi transendental di seluruh dunia. Itu ada di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Kebetulan kita juga ada kerjasama dengan Warmadewa. Itu yang saya tambahkan. Baik, Pak Wayan, matur susume tambahan informasi tersebut. Baik, apakah Pak
Pak Ketua Kepala Sekolah SMK tadi sudah hadir kembali, Pak Wayan Agus. Enten nggih. Nggih, Bu Indah tadi karena belum mendapatkan tambahan, artinya atas apa yang dilakukan untuk acara Food for Life, boleh saya bertanya sedikit, Bu Indah, apakah berarti saat itu apa sih yang dibagikan gitu kan ya, atau makanan saja yang dibawa oleh mereka, atau bagaimana Food for Life itu ininya Bu, prosesinya Bu ya, Bu Indah? Nggih, terus nggih. Baik, nggih Pak. Nggih, ini ada pertanyaan. Iya. Jika pun Pak hanya inti-inti sari saja, pada saat itu kayak dari tim itu memfotokopi gitu Pak. Nanti itu kami dibagikan. Memang ada buku bagawan kitanya, cuman pada saat itu untuk audiens atau anak-anak yang hadir di sana itu kami dikasih 1 lembar gitu. Jadi narasumber yang hadir memberikan contoh bagaimana membaca yang benar bagawan kita. Nike tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indah, tapi karena disebutkan Food for Life acaranya gitu kan, apa mereka bawa makanan nggak ke sana Bu? Atau namanya aja Food for Life nggak bawa makanan? Iya, saya juga lupa. Sepertinya pada saat itu apa ya, kayak rebusan gitu kalau nggak salah Pak ya. Rebusan kayak apa sih namanya, ketela itu sama jagung. Kalau nggak salah saya. Oke, dia bawa makanan lah mereka gitu, bukan hanya bawa bagawan kita saja. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Niki ke Pak Nyomandarto Niki. Apa ada kerjasama dengan Anan Krishna ya Pak? Nah itu pertanyaannya. Pertanyaan saja nih ke sekolahnya dalam artian berarti SMA ataupun SMK, apakah ada kerjasama dengan Anan Krishna? Itu pertanyaannya. Iya. Terima kasih Pak Komang. Jadi setelah kita tahu seperti itu kondisinya, jadi bahwa ajaran sampradaya seperti itu, ada lagi permohonan masuk dari Anan Krishna. Terus saya sampaikan ke Pak Weda, hati-hati lagi nerima ini nanti. Saya peringatkan sebentar Pak Weda yang mengklarifikasi. Sehingga waktu itu saya terpaksa tidak ikut. Saya tinggal di asrama, tapi sambil mendengarkan. Tidak ada kerjasama apa-apa, karena kita udah pengalaman dengan sebelumnya. Jadi kita hanya menghargai tamu saja. Ya setelah itu selesai dan kita kuatkan anak-anak untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Itu yang kita lakukan. Jadi sekali lagi jawaban teman-teman, pertanyaan teman-teman, apakah ada kerjasama? Sama sekali tidak ada kerjasama dengan Anan Krishna. Oke. Suksma Pak Eman. Pak Weda mau menambahkan atau ada yang tadi sudah terjawab nih ke? Terkait dengan kerjasama, memang sama sekali tidak ada nih Pak Komang. Artinya kita tidak ada menjalin kerjasama di bidang hal tersebut. Jadi Anan Krishna Nike sempat masuk ke sekolah itu karena pintu masuknya untuk melihat pelaksanaan meditasi anak-anak seperti itu. Jadi karena kita kan sering di website dan juga sosial media itu menunjukkan bahwa anak-anak di sekolah melaksanakan meditasi. Jadi banyaklah telepon ke tiang itu, meditasinya seperti apa, boleh kami menyaksikan seperti itu. Sehingga mohon maaf saya tahunnya saya lupa. Jadi sempat memang Anan Krishna itu datang dan bungkusnya adalah melihat meditasi anak-anak. Jadi waktu itu kita gabung di aula itu untuk melakukan meditasi bersama. Sesuai yang biasa kita lakukan itu adalah meditasi SMA, SMK Negeri Bali Mandara. Ya kalau tidak salah juga waktu itu ada SMA Taruna Mandara juga. Karena sama-sama melaksanakan meditasi juga. Ya, setelah meditasi tentu kita berikan kesempatan untuk memberikan testimoni bagaimana pengalaman meditasi yang dirasakan bersama-sama. Jadi saat itu memang ada arahnya, sambutan-sambutan itu ke arah menghubungkan meditasi itu ke arah-arah ke Krishna. Ya seperti itu, tapi kunjungan itu sampai di situ saja, tidak ada tindak lanjut, apalagi pelaksanaan kerjasama tidak ada. Oke. Suksma,
Pak Weda penjelasan tambahannya tadi atas pertanyaan apakah kerjasama dengan Anand Krishna. Pak Nyoman, saya ada pertanyaan juga di sini yang saya list, apakah pernah menerima bantuan sebagai sekolah nih, bantuan secara finansial dari yayasan-yayasan lain di luar dari tentu resmi pemerintah gitu kan ya, atau BUMN, BUMD gitu misalnya, ada nggak Pak menerima dari yayasan-yayasan lain bantuan secara finansial? Secara khusus untuk sekolah tidak ada, Pak Mama. Kecuali dulu ketika di awal tahun kerjasama dengan Putra Sampurna Foundation, ada, cuma itu sudah langsung dikelola dari sana, dari Jakarta. Kita hanya menerima apa adanya, artinya apa yang kita butuhkan kita terima. Jadi kalau dana kita tidak menerima. Terus ketika anak-anak melaksanakan penelitian, di sekolah kita kan wajib setiap siswa membuat riset. Jadi one student, one research. Ketika anak-anak butuh dana, itu pun ada sumbangan tidak dari yayasan, tapi dari perorangan. Sumbangan-sumbangan itu kita tidak terima lewat sekolah, tetapi langsung kita kasih ke anak-anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga kita tidak ada ikatan dengan dana itu, dan anak-anak lah yang bertanggung jawabkan kepada yang memberikan sumbangan. Contoh ketika anak kita Heri Arum namanya lolos ke Jepang. Ya, membuat tong sampah yang bisa memilah sampah sejak awal. Dan sekarang itu telah mendapat hak cipta selama 50 tahun dari Kemenkumham. Jadi sampai sekarang kita telah mempunyai 10 hak cipta terhadap hasil penelitiannya anak-anak selama 50 tahun dari Kemenkumham. Ya, nah waktu itu perlu dana ke Jepang, sekolah tidak punya dana untuk itu. Ya, memungut ke orang tua pun kita tidak pernah. Tidak pernah boleh memungut ke orang tua. Jadi murni dananya dari APBD provinsi. Sedangkan kalau APBD provinsi tidak kita rencanakan, kan tidak boleh kita laksanakan. Nah, sedangkan penelitian itu kita tidak tahu apa yang dibeli. Jadi BNM, Bedres, nah itu juga dapat sumbangan langsung dari, kalau tidak salah dari perusahaan teh di Jalan Gatsu itu. Bukan di Gatsu ya. Yang di menuju bandara itu apa namanya? Bypass. Jadi saya antar ke sana, diserahkan bantuannya langsung ke anak itu. Jadi nanti silahkanlah anak itu yang bertanggung jawabkan kepada yang memberikan sumbangan. Jadi begitu teknik kita, sehingga tidak ada dari anak-anak kita berpikir nanti tidak sekolahnya dapat itu. Supaya anak-anak kita belajar dari sekarang, sampaikan kepada yang membutuhkan. Seperti itu kita lakukan, Pak. Baik, ini ke informasinya karena ada pertanyaan tentang hal tersebut. Pak Nyoman, ada di sini anak-anak ataupun adik-adik kita yang baik sudah lulus maupun ada di sini yang bisa memberikan testimoni ya secara langsung. Bisa nggak Pak Weda ataupun Pak Nyoman ada di sini anak-anaknya misalnya ikut berbicara, tentu karena ini isunya kan tentang SMK Bali Mandara, SMA Bali Mandara, jadi adik-adik Niki juga perlu mengemukakan apa sih yang terjadi saat ini dan berani mengemukakan apa yang terjadi di dalam SMA Bali Mandara. Silakan Pak, kalau ada Pak silakan diminta. Ya, silakan Nak, kalau masih ada yang ingin menyampaikan silakan. Testimoni yang jujur ya. Niki wenten gigi alumni Semambara angkatan 2 nih langsung silakan. Pak. Selamat malam Niki, Pak Komang sareng Pak Nyoman Darta. Udah lama sekali sih Niki yang alumni masuk nih ke tahun 2012, 10 tahun yang lalu berarti. Kira-kira kayaknya kalau pakai usia tiang yang sekarang nih ke waktu Pak Gusti Agung Wisnu Wibowo nih ke seumuran tiang ngajar di SMA Bali Mandara kayaknya. Mungkin agak ini ya Pak, maksudnya isu-isu yang seperti ini kan sebenarnya kita sangat tidak mengharapkan kan isu-isu seperti ini terjadi kan. Dan gimana ya, skema pembelajaran ataupun layanan-layanan yang diberikan oleh SMA Negeri Bali Mandara ini secara pribadi buat yang ini sangat berdampak gitu, dan tentunya juga buat teman-teman tentang jadi misalkan saja program Transcendental Meditation yang tadi udah disebutkan nih Pak. Jadi kan
kalau nggak salah Nika di tahun waktu Tiang masuk, waktu Tiang di sana itu kayaknya masih pilot project kan. Jadi itu pertama kali transcendental meditation itu diajarkan gitu. Jadi kadang juga kita sebagai siswa di sana kan kadang-kadang juga harus bangun pagi, terus sebelum sekolah harus meditasi dulu gitu kan. Jadi ada perubahan kebiasaan yang mungkin untuk orang-orang di usia Tiang waktu Nika kayak agak kesel nih kan, wah Niki kebiasaan Tiang harus berubah lagi nih gitu kan. Tapi setelah Tiang kerja, jadi Tiang lulus rutin, terus Tiang kuliah di Bandung di ITB. Terus setelah nikah Tiang kerja di Jakarta kan. Waktu nikah. Nah, kerja Niki baru Tiang merasakan pressure yang sangat besar kan. Maksudnya ada tuntutan pekerjaan, terus kadang Tiang harus presentasi, misalnya harus ketemu sama stakeholder, harus bahasa Inggris lagi ngomongnya misalkan kan. Jadi stresnya sangat berlipat ganda kan. Jadi waktu nikah Tiang kayak Tiang ingat, oh Niki kayak Tiang pernah belajar meditasi dulu kan. Yang coba terapkan secara sederhana dan terbukti berhasil. Jadi emang maksudnya kadang impact itu tidak Tiang rasakan langsung kan, pembelajaran atau ilmu-ilmu yang diberikan di Bali Mandara gitu. Tapi setelah Tiang lulus, setelah Tiang berhadapan langsung dengan kenyataan gitu, dan ternyata ilmu yang dibekali ke Tiang itu merupakan ilmu yang sangat berdampak gitu. Terus mungkin Tiang ceritakan lagi waktu nikah Tiang pernah, mungkin tadi Tiang ada baca salah satu komen yang bilang, komen-komen ini kan yang biasa tipikal komentar-komentar di media sosial ya, jangan-jangan ada uang yang masuk dari HK atau Baba gitu. Saya nggak tahu siapa, Baba Yaga atau siapa gitu kan. Atau misalnya kayak, oh ini dapat sumbangan terus dapat gaji dari sana, lantas kayak gimana gitu. Waktu nikah Tiang pernah diskusi sareng kakak kelas di SMA Negeri Bali Mandara. Jadi kita di SMA Bali Mandara kan kita bukan dituntut sih, kita diajarkan untuk selalu berpikir kritis kan, dan kita selalu menanyakan hal-hal yang kita rasa ini kenapa ya gitu, dan memecahkan permasalahan itu sendiri kan. Nah waktu nikah wenten kakak kelas Tiang yang penasaran gitu, kira-kira kalender Bali niki masih ada impact-nya nggak ya terhadap, kan kita tahu ada duasa gitu kan, masih ada impact-nya nggak ya terhadap kalau dipakai panen, dipakai untuk jadwal menanam atau jadwal siklus pertanian, apakah masih berimpact gitu. Terus sekarang juga ada pergeseran, maksudnya ada globalisasi dan segala macam kan. Nah waktu nikah dia punya satu hipotesis yang bilang bahwa kayaknya kalender Bali ini udah harus dirubah deh, atau di-adjust lah setengahnya gitu. Direvisit terus lagi. Mereka direvisit lagi kan. Waktu nikah Tiang ikut, Tiang ada di sana, terus kayak Tiang lihat prosesnya kan. Terus pertama kali idenya sangat oke kan, rasa penasarannya sangat tulus gitu. Jadi kayak oke ini kayaknya harus direvisit atau gimana gitu. Tapi ternyata waktu dia ikutin lomba, terus hipotesisnya dinilai bagus sampai mendapatkan pembinaan di level nasional waktu itu, ternyata justru yang ditemukan kebalikannya kan. Kalender Bali ini sangat robust terhadap perubahan atau ketidakpastian cuaca gitu. Jadi kan kita juga punya semacam maaf nih kayak wenten Bapak Tian di belakang. Wenten ada, kalau nggak salah ada sasih yang dia melakukan adjustment kan setiap 10 tahun sasih istilahnya. Penampih atau pangunyan kan. Dan ternyata dengan penampih sasih itu kalender Bali jadi sangat agile untuk itu. Jadi dia sangat bisa bisa melakukan penyesuaian itu sendiri terhadap cuaca gitu. Ya, jadi ini sangat bertolak belakang lah. Maksudnya kita bawa isu ini, kita angkat gitu kayak warisan dari tetamian dari leluhur kita gitu. Kita buktikan secara ilmiah dan kita ikut sertakan dalam konferensi di skala internasional, namanya International Conference of Young Scientists waktu itu. Dan dapat perunggu waktu itu kan, pasti yang ke Andre namanya. Di tahun berikutnya Tiang terinspirasi oleh beliau gitu. Jadi Tiang kerjakan lagi, Tiang coba di jadwal memancing gitu. Jadi Kalemina namanya kan, kalau nggak salah. Nah, ternyata juga Kalemina ini sangat berdampak terhadap, maksudnya dia sangat memperhatikan bagaimana siklus ikan di laut itu gitu. Jadi kayak ketika kita mengikuti
jadwal-jadwal yang disarankan oleh kalender Bali, ternyata kita sangat menghormati bahwa ikan itu punya siklus. Jadi kapan dia bertelur, kapan dia kapan dia kecil gitu. Jadi kita boleh memancing misalnya ketika saat waktu itu ikan itu udah bertelur dan emang lagi nyari makan di sekitar Laut Bali kan. Jadi kan konsep-konsep kelestarian lingkungan itu sangat bagus gitu di kebudayaan kita gitu, dan itu yang buktikan secara ilmiah dengan metode matematika, terus yang ikut sertakan dalam kompetisi di tingkat Asia Pasifik waktu itu, terus dapat perak gitu. Jadi kan jadi kita sangat memperjuangkan semangat tradisional atau semangat leluhur Bali itu tidak cuman di tataran yang mungkin tadi di awal sudah disampaikan oleh teman-teman, kayak kita ikutan ngayah, kita mempersiapkan Banten gitu. Tapi untuk yang misalkan yang mungkin pengetahuan yang terhadap Banten dan bagaimana kita ya maksudnya terhadap hal-hal seperti itu mungkin terbatas gitu. Tapi dia punya semangat di metode ilmiah gitu, dan jalan itu yang saya tempuh untuk memperjuangkan nilai-nilai tradisional Bali kan. Ya seperti itu sih Pak, kurang lebih testimoni gitu, dan kehadiran Bali Mandara juga ya sangat berdampak lah gitu. Jadi saya bisa mengenyam pendidikan lanjut yang lebih baik kan, dan jadi saya bisa dapat beasiswa di ITB, terus dia dapat pekerjaan yang sangat baik kan, dan sekarang gitu. Tinggi makin gigi tugasnya. Saya kerja di Jakarta Pak. Saya sebagai data analis. Oh nggih. Perusahaan apa nggih? Nika startup asuransi teknologi sih. Di Jakarta. Cuman yang bisa diberikan kepercayaan untuk kerja dari rumah kan. Jadi sekarang yang di Bali. Di Bali nggih. Terus tapi kerjanya remote di Jakarta kan. Nggih, setungkali nggih. Semangat, dan kita beri apresiasi yang tinggi juga pada adik kita Gigi yang lulusan SMA Bali Mandara ya, atas apa yang sudah dia capai, dan itu adalah salah satu sudut pandang ataupun apa yang dimaknai dia dengan tradisi leluhur atau tradisi yang sangat luhur dari kalender Bali. Itu salah satu cerita dia. Ini tentu memberikan inspirasi kepada kita semua, dan kita wajib mengapresiasi adik-adik kita yang telah berhasil dan mau menjaga itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ada pertanyaan lain yang mungkin muncul dari isu ini. Sekali lagi, jangan tolong dibawa ini nyerempet ke politik, tidak ada urusannya. Jadi saya clearkan, makanya di Facebook saya bilang urusan saya menanyakan Sampradaya ke Bali Mandara tidak ada kaitannya dengan keputusan Pak Gubernur yang akan ataupun yang telah menyetarakan SMA Bali Mandara, itu tidak ada hubungannya. Jadi benang merah yang sempat ditarik oleh beberapa orang, wah kayaknya Pak Gubernur menarik atau menyetarakan SMA Bali Mandara, SMK Bali Mandara dengan SMA lain, SMA negeri yang lain, akibat dari adanya ajaran Hare Krishna masuk. Nah ini tentu bisa kita bilang sejauh ini tidak ada korelasinya. Jadi bahwasanya Pak Gubernur memutuskan hal tersebut itu tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan dari sisi pengelolaan anggaran APBD yang ada ahlinya di sana, semeton. Jadi yang kadang-kadang netizen itu berkomentar juga lebih ahli daripada ahli kadang-kadang gitu kan ya. Jadi nggak paham dengan APBD terus disangkutkan. Nah ini, jadi saya jelaskan, kita jelaskan, dan kita sudah cukup clear malam ini bahwa apa yang kita bahas di sini adalah memang ada foto-foto kejadian-kejadian bahwa kelompok Hare Krishna itu sempat berkunjung ke SMA dan SMK Bali Mandara, namun hingga saat ini tidak ada kerjasama maupun penerimaan dana yang diisukan mungkin di luar di sana yang mempengaruhi keputusan-keputusan dan mengajak adik-adik, mempengaruhi adik-adik untuk ikut ajaran tersebut. Itu yang bisa kita simpulkan malam ini. Kalau masih ada satu lagi saja adik-adik yang bisa memberikan testimoni atas apa dan pencapaian Anda dalam kehidupan adanya
SMA Bali Mandara. Saya kenal dari awal tentunya berdirinya. Tadi disebutkan saya terlibat dulu karena saya dekat dengan waktu SMA Bali Mandara berdiri. SMA saja waktu itu, belum ada SMK, Pak Nyoman Darto. Belum Pak Nyoman di sana, justru saya kenal dengan yayasan ataupun Sampurna Foundation. Jadi teman-teman Sampurna Foundation Jakarta, karena saya terlibat dalam urusan sumbangan dari perusahaan saya di Amerika dulu dengan gempa Jogja, dengan Yayasan Sampurna Foundation, lalu akhirnya kenal dan saya diinformasikan ada sekolah Bali Mandara, namanya SMA Bali Mandara di Bali, yang mendapatkan tentu istilahnya dukungan atau support dari Sampurna Foundation untuk berdirinya waktu itu. Jadi saya juga beberapa kali asal ke Bali, ke Singaraja, pasti saya mampir ke SMA Bali Mandara. Ya, salah satu angkatan-angkatan di awal mungkin saya sempat memberikan beberapa kali motivasi di sana. Jadi saya berharap jauh, sehingga pada saat ada foto-foto ini bertebaran di mana-mana gitu kan, ya saya merasa terpanggil juga untuk memberikan mengajak klarifikasi. Tentu tidak punya interest apa-apa saya atas Bali Mandara karena itu adalah sebuah SMA negeri, tapi waktu mendengar adanya akan disetarakan, ini saya buka ke teman-teman. Orang pertama yang saya kontak adalah Sampurna Foundation kembali. Apa sih ceritanya, kenapa akhirnya sekarang akan dicabut? Saya bicara dengan teman-teman Sampurna Foundation dan ketemu di Sampurna Foundation dengan orang yang terlibat juga masih ada di sana dengan pada saat Bali Mandara itu disupport oleh Sampurna Foundation. Saya ceritakan karena waktu saya dengar tentang keputusan akan adanya keputusan Pak Gubernur demikian, kita tentu tidak punya kapasitas terlibat dalam keputusan tersebut karena saya orang di luar, tapi saya coba mencari tahu apa yang terjadi, lalu saya dapat cerita bahwa memang tidak lagi terlibat Sampurna Foundation di sana, dan sekarang Sampurna Foundation justru mendukung ada SMP yang ada di Banjar, di Buleleng juga, Buleleng Barat, yang sedang didukung oleh Sampurna Foundation. Itu dapat cerita itu saya cukup clear ya, cukup banyak dari teman-teman di Sampurna Foundation. Kebetulan saya masih ada beberapa teman-teman di sana. Jadi rekan-rekan sekalian, apa yang diisukan ataupun apa yang menjadi isu yang berterbangan di sana sini tentang SMA dan SMK Bali Mandara, mari kita coba jernihkan di dalam diri kita masing-masing untuk jangan dipolitisasi. Kalau ada para politisi yang mempolitisir isu ini, tolong dihentikan, itu permintaan saya. Jadi tolong dihentikan mempolitisasi SMA Bali Mandara dengan keterkaitan foto-foto tersebut, sangat clear. Mohon pihak Pak Nyoman Darto dan kawan-kawan di Bali Mandara jangan dihapus dulu foto tersebut, tapi mereka akan kita berikan waktu untuk menonton siaran ini kalau mereka punya pertanyaan. Nontonlah dari 00.00 sampai terakhir siaran ini sehingga paham apa yang terjadi di Bali Mandara. Selain tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berkunjung ke Bali Mandara karena SMA Bali Mandara tidak menutup diri untuk dikunjungi oleh siapapun. Asal jangan mengajak semestinya kerjasama yang tentu akan merugikan adik-adik kita. Jadi itu ajakan saya. Untuk itu saya minta closing statement penutup dari Pak Nyoman Darto untuk bisa memberikan pesan-pesan kepada adik-adik tentunya untuk tetap semangat. Silakan Pak Nyoman, terus. Terima kasih Pak Komang. Pertama, atas nama pribadi dan juga lembaga, saya sampaikan kepada masyarakat terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Sesungguhnya apa yang terjadi beberapa hari ke belakang ini menjadi pelajaran bagi kami. Jadi kami akan segera berbenah diri di sekolah untuk lebih selektif lagi menerima tamu, sehingga tidak sampai muncul hal seperti ini lagi. Jadi untuk itu kami mohon maaf dan yakinlah bahwa itu tidak terjadi di sekolah. Dalam arti ajaran itu kita kembangkan, tidak. Jadi kalau masih ragu-ragu nanti bisa berkunjung ke sekolah tanpa pemberitahuan di awal pun tidak apa-apa. Jadi dekat-dekat sekolah baru nelpon, misalnya tidak apa-apa. Karena kami sekali lagi yakin tidak ada yang itu terjadi. Sama misalnya di hari raya nanti datang, tapi tidak ada lagi hal-hal seperti itu.
yakin tidak ada tindak lanjut dari sejak tahun mereka berkunjung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada adik-adik semuanya tetap semangat. Jadi Pak Komang, anak-anak kita emang tersebar, tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Cukup membanggakan, yang pada awalnya saya pesimis jadi kepala sekolah di sana. Karena anak-anak tidak mampu dari sisi ekonomi dan juga tidak mampu dari sisi intelektual, ke IQ-nya maksudnya. Saya pesimis seperti apa caranya mengolah anak-anak ini supaya mereka jadi dan suatu saat bisa memutar status sosial ekonomi keluarganya masing-masing dan bisa menghidupi adiknya, orang tuanya. Itulah tujuan utama kami. Sehingga sampai tamat pun tetap kami kontrol, tetap kami bisa komunikasi dengan perguruan tinggi di mana anak-anak kita bersekolah. Dan mereka ketika pulang juga mampir ke sekolah, memberikan pembimbingan kepada adik-adiknya. Seperti sekarang ini, anak kita akan mengajukan 61 proposal riset ke Kemdikbud. Jadi banyak-banyak sekali riset yang mereka ajukan. Jadi kami di sekolah kewalahan, Pak Komang. Akhirnya alumni lah yang kami undang untuk ikut membina adik-adiknya. Itu. Nah, kemudian berikutnya, kami kepada Pak Komang sangat terbuka menerima teman-teman siapapun nanti untuk bisa datang ke sekolah, melihat langsung, silahkan. Dengan demikian nanti kita akan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya bahwa seperti ini kejadian di sekolah. Nah, terakhir terhadap kebijakannya Pak Gubernur, sekali lagi sekolah tidak ada menentang dan lain sebagainya. Sebagai ASN kami loyal. Kemudian kami sudah menyiapkan hal-hal teknis sebagai tindak lanjut kebijakan itu. Itu yang kita kerjakan sehingga di sekolah sesungguhnya aman, nyaman, dan betul-betul anak kita bisa belajar dengan tenang, nyaman, sehingga akhirnya nanti mereka suatu saat bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, sukses, dan bisa menghidupi keluarganya. Itu aja Pak Komang, terima kasih. Terima kasih semuanya kepada siapapun yang telah ikut aktif, baik pada saat ini maupun di Facebook selama ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini bisa clear semuanya, sehingga kembali kita bisa bekerja secara maksimal di sekolah. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Darto, juga adalah kepala sekolah dari SMA Bali Mandara. Sekali lagi, rekan-rekan manajemen di SMA dan SMK Bali Mandara, semoga kejadian ini dapat mendorong tetap semangat. Tugas mulia Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di sana adalah memastikan anak-anak atau adik-adik kita yang di sana dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tadi merubah tentunya status atau kondisi mereka saat ini untuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Tugas kita sebagai masyarakat netizen adalah memberikan tentu pengawasan dalam tanda kutip yang tidak resmi, bisa memberikan masukan ataupun koreksi-koreksi yang diperlukan, dan mari kita lakukan dengan cara baik. Kalau ada kejadian-kejadian begini, agar jangan tendensius menarik ke arah sana sini gitu kan ya. Jadi kita akhiri klarifikasi dari SMA dan SMK Bali Mandara ini dengan baik, dan semoga tidak menjadi bola yang liar ke depannya lagi. Dan SMA SMK Bali Mandara tadi sudah disebutkan, kalaupun disetarakan, mereka sebagai ASN loyal dan menyiapkan langkah yang harus dilakukan. Jadi itu jangan kita yang panas di luar, sementara adem ayem saja di Pak Nyoman Darto dan timnya di sana giat atau gigih untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan karena perubahan tersebut. Baik, kita dukung semuanya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir di sini di Zoom. Tadi yang tidak dapat tempat karena sudah sampai 100 tadi sempat Zoom-nya, jadi mohon maaf. Silakan masih bisa nonton lagi di Facebook saya, ada 79 yang masih ikut nonton sekarang. Semoga ini bermanfaat buat kita, khususnya di Bali, dan ini untuk adik-adik kita. Semangat tetap, dan yang tutup dengan Pramana Santi. Om Santi 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 Om. Sukses. Pak Aman, sukses Pak Aman. Terima kasih Pak Komang. Yang tutup, Sami. Semua.